Cerita dimulai oleh seorang pria yang berkata bahwa setiap kali ia menutup mata, sebuah dunia lain selalu terbuka di hadapannya. Di dunia tersebut ada kehidupan yang tampak damai. Namun di dalamnya juga ada pertarungan keras yang menjadi bagian dari kesehariannya. Mimpi yang sama terus berulang setiap hari. Ia telah melihatnya tanpa henti selama 17 tahun terakhir. Cerita kemudian berpindah ke sebuah minimarket. Kang Seol, pemuda berusia 25 tahun, bekerja sebagai kasir dan sedang melayani pembeli. Dalam pikirannya, ia mengingat kehidupannya sendiri. Ia dibesarkan di panti asuhan dan tidak memiliki keahlian khusus, sehingga sudah beberapa tahun bekerja paruh waktu di minimarket. Para pembeli di toko berbincang santai tentang kehidupan mereka. Sementara Kang Seol hanya berdiri diam di kasir sambil mengamati percakapan mereka. Ia sadar dirinya bukan orang yang banyak bicara. Karena itu, kehidupannya terus berjalan dalam rutinitas yang sama setiap hari. Meski hidupnya biasa saja, ada satu hal yang berbeda darinya. Ia selalu memimpikannya hal yang sama setiap hari selama lebih dari 17 tahun. Setelah pekerjaannya selesai, ia kembali ke tempat tinggalnya. Ia langsung merebahkan tubuhnya di kamar yang sempit. Bagi sebagian orang, mimpi yang sama setiap hari mungkin terasa menakutkan. Namun bagi Kang Seol yang hidup miskin dan menjalani pekerjaan monoton, mimpi itu justru menjadi satu-satunya hiburan. Ia mengingat kapan mimpi itu pertama kali muncul. Semua itu dimulai ketika ia masih tinggal di panti asuhan. Dalam mimpi tersebut, ia selalu tiba di sebuah tempat yang asing. Di sana berdiri sebuah bangunan besar yang terlihat sangat menakjubkan. Saat ia mendekati tempat itu, ia seperti terseret masuk tanpa sadar. Di sana ia bertemu seorang wanita misterius yang mengenakan topeng rubah. Wanita bertopeng rubah itu menyadari kedatangannya. Ia kemudian mempersilakan Kang Seol untuk mengikuti arahnya. Saat ia mengikuti wanita itu, sebuah aula pesta yang sangat besar terbuka di hadapannya. Di dalam ruangan itu, semua orang yang hadir mengenakan topeng. Di dalam aula itu, para peserta ternyata sedang memainkan sebuah permainan. Semua orang tampak serius mengikuti jalannya game tersebut. Seorang pria bertopeng gagak memulai permainan. Ia memberi tanda bahwa saatnya melempar dadu untuk melanjutkan giliran. Para peserta lain langsung bereaksi dengan antusias. Mereka memilih bidak permainan masing-masing sambil menyebut karakter yang akan mereka pertahankan. Wanita bertopeng rubah kemudian menyela pembicaraan. Ia memberitahu bahwa ada pendatang baru yang baru saja tiba. Kang Seol menyadari sesuatu yang aneh dalam mimpi itu. Ia terlihat seperti orang dewasa dan mengenakan pakaian asing yang sama dengan mereka, lengkap dengan sebuah topeng. Seseorang bertopeng petir menyambut kedatangannya dan mempersilakan ia duduk bersama mereka. Meski tahu ini hanya mimpi, Kang Seol merasa percakapan itu terasa nyata. Wanita bertopeng rubah kemudian menanyakan namanya. Mereka ingin tahu bagaimana sebaiknya memanggilnya. Karena semuanya terasa tidak nyata, Kang Seol memberi nama julukan secara spontan. Sejak saat itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Snowman. Wanita bertopeng rubah menerima nama itu tanpa keberatan. Ia kemudian meminta Snowman memilih bidak game yang akan ia kendalikan. Kang Seol terkejut ketika sebuah gulungan pemberitahuan tiba-tiba muncul di depannya. Ia baru menyadari bahwa dirinya juga akan ikut bermain dalam game itu. Gulungan tersebut menampilkan berbagai pilihan karakter dan atribut. Ia mengerti bahwa ia hanya perlu memilih karakter yang akan menjadi bidaknya. Karena menganggap semua ini hanya mimpi, ia memilih secara santai. Ia memutuskan menggunakan atribut Frost dengan kelas Magician. Ia kembali terkejut ketika karakter yang dipilihnya benar-benar muncul di hadapannya. Bidak itu berdiri seolah menjadi perwakilan dirinya dalam permainan. Pria bertopeng petir memuji keberaniannya meskipun ini adalah permainan pertama. Ia lalu mengajak semua orang untuk mulai bermain. Kang Seol akhirnya melempar dadu miliknya. Disitulah permainan pertamanya benar-benar dimulai. Para pemain bertopeng lainnya terlihat sangat terbiasa dengan permainan itu. Mereka memainkan setiap giliran dengan percaya diri dan terlihat menikmati prosesnya. Permainan terus berjalan hingga mendekati akhir. Tidak lama kemudian, mereka mencapai babak final dari game tersebut. Seorang pemain bertopeng badut mulai panik melihat situasi permainan. Ia mendesak Snowman untuk segera melempar dadu karena sekarang gilirannya. Kang Seol pun melempar dadu. Ia berpikir bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah memilih opsi yang tersedia. Sebuah layar pilihan muncul di hadapannya dengan beberapa opsi tindakan. Setiap pilihan memiliki syarat dan waktu yang terbatas.
Setelah melihat pilihan yang ada, Kang Seol memutuskan menggunakan sihir Frost. Ia memilih opsi untuk mengikat kaki monster bernama Pointy Thorn. Bidaknya segera menggunakan sihir tersebut. Es langsung menyebar di tanah menuju targetnya. Sihir itu berhasil menahan pergerakan Pointy Thorn. Kang Seol terkesan melihat sihir itu diwujudkan secara nyata di depannya. Pria bertopeng gagak memuji pilihan yang dibuat Snowman. Ia mengatakan akan menangani sisa serangannya. Ia kemudian melempar dadu miliknya. Setelah itu bidaknya bergerak dan menyerang Pointy Thorn. Sebuah gulungan notifikasi muncul menandakan musuh telah dikalahkan. Para peserta langsung bersorak merayakan kemenangan mereka. Wanita bertopeng rubah menyatakan bahwa petualangan hari itu telah berakhir. Ia juga menanyakan apakah semua orang menikmati permainan World of Eternity. Kang Seol sangat terkesan dengan permainan itu. Ia menyadari game tersebut menggabungkan keberuntungan, strategi, dan pilihan yang bisa mengubah nasib karakter. Ia juga melihat bahwa kombinasi atribut dan kelas sangat beragam. Pemain bisa mencampur berbagai pilihan untuk menciptakan banyak strategi. Pria bertopeng gagak mengatakan permainan ini masih versi uji coba. Sementara itu, pria bertopeng petir mengajak Snowman bergabung dalam party mereka keesokan hari. Kang Seol langsung menerima ajakan itu. Dalam pikirannya, ia merasa tidak perlu memikirkan terlalu dalam karena semua ini hanya mimpi. Sejak hari itu, setiap malam ia kembali ke tempat yang sama dalam mimpinya. Bersama orang-orang misterius itu, ia terus memainkan World of Eternity. Suatu hari ia mencoba menceritakan mimpi itu kepada temannya. Tapi temannya langsung menanggapinya dengan tidak percaya. Temannya bahkan menganggap ada yang salah dengan pikirannya. Ia juga memperingatkan orang lain agar tidak mempercayai cerita Kang Seol. Kang Seol menyadari bahwa tidak ada orang yang mempercayai ceritanya. Bahkan teman-temannya di panti asuhan pun menganggapnya bohong. Ia sadar wajar saja orang tidak mempercayainya. Selama di panti asuhan, ia bahkan jarang bicara karena sulit beradaptasi dengan lingkungan. Meski begitu, mimpi itu tidak pernah berhenti datang. Sampai sekarang, ia masih terus melihat mimpi yang sama. Kembali ke masa kini, Kang Seol masih berbaring di kamarnya. Ia merasa masih harus mandi dan membereskan dirinya. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk melakukan itu. Meski orang lain tidak mempercayainya, itu tidak terlalu penting baginya. Tempat dalam mimpi itu sudah menjadi satu-satunya tempat ia merasa bisa beristirahat. Seperti biasanya, ia kembali tertidur. Dan sekali lagi, ia jatuh ke dalam mimpi yang sama. Saat tiba di sana, para pemain bertopeng langsung menyambutnya. Mereka tampak sudah menunggunya sejak tadi. Topeng rubah mengingatkan bahwa Snowman pernah berkata akan bermain hari ini. Sementara topeng gagak mengatakan bahwa hari ini adalah permainan terakhirnya bersama mereka. Kang Seol merasa tempat itu seperti rumahnya sendiri. Selama 17 tahun, ia sering bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang bertopeng ini. Ia pernah berpikir mereka mungkin makhluk seperti dewa. Namun ia tidak pernah benar-benar mencoba mencari tahu jawabannya. Baginya, yang terpenting hanyalah permainan itu. Selama bisa bertemu mereka dan melempar dadu bersama, tempat itu sudah berarti segalanya. Topeng petir menghentikan perdebatan dua orang lainnya. Ia mengatakan bahwa hari ini Snowman akan menjalani petualangan solo terakhir milik Great Sage. Para pemain lain langsung menanggapi dengan serius. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang lebih luar biasa dari tahap Ascension. Ascension adalah tahap terakhir dalam permainan. Itu berarti memanjat menuju langit sebagai akhir dari petualangan dalam World of Eternity. Selama 17 tahun memainkan game ini, Kang Seol telah menciptakan banyak karakter hebat. Karena itu para pemain lain memperlakukan Snowman sebagai seseorang yang telah mencapai puncak. Hari ini juga diumumkan bahwa versi uji coba World of Eternity akan berakhir. Kang Seol mulai bertanya-tanya apakah itu berarti ia tidak akan melihat mimpi ini lagi. Topeng gagak mengajaknya menyelesaikan Ascension di hari terakhir ini. Mereka ingin menuntaskan permainan sampai akhir. Kang Seol sendiri merasa sedikit menyesal. Jika punya sedikit waktu lagi, ia ingin menciptakan bidak game terbaiknya yang ke-31. Topeng rubah mencoba menenangkannya. Ia mengatakan versi penuh game itu akan dirilis besok dan mimpi mereka mungkin akan terwujud. Topeng petir kemudian berkata mereka telah terlalu lama menunggu. Ia juga menyinggung tentang mengambil kembali keilahian mereka dan membalas sesuatu yang pernah menahan mereka. Kang Seol merasa bingung mendengar percakapan itu. Mereka kadang mengatakan hal aneh yang tidak ia pahami.
Namun ia memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu sekarang. Ia harus fokus pada tantangan Ascension terakhirnya. Ia kemudian melempar dadu dengan harapan besar. Semua hasilnya akan ditentukan oleh satu lemparan itu. Namun angka yang muncul adalah yang paling rendah. Dadu itu berhenti pada angka 1. Sebuah gulungan notifikasi segera muncul. Di sana tertulis bahwa terjadi mana backlash selama proses Ascension. Karakter bernama Milan gagal mendaki tangga Ascension. Ia akhirnya terjatuh sebelum mencapai puncak. Notifikasi lain kembali muncul di udara. Gulungan itu menyatakan bahwa Milan telah gagal melakukan ascent. Para pemain bertopeng merasa sangat disayangkan dengan hasil itu. Mereka mengingatkan bahwa ini sudah percobaan yang ke-10. Sebuah pilihan kemudian muncul di hadapan Kang Seol. Ia diminta memutuskan apakah akan merelakan petualangan Milan. Kang Seol menatap pilihan itu dengan serius. Ia sadar bahwa mencapai langit tidak akan mudah bagi seorang manusia. Pada akhirnya, ia memilih untuk merelakan Milan. Bahkan pada hari terakhir pun, ia tetap gagal menyelesaikan Ascension. Notifikasi terakhir muncul setelah keputusan itu dibuat. Gulungan itu menjelaskan bahwa Milan akan melanjutkan takdirnya sendiri. Para pemain lain mencoba menghiburnya. Mereka mengatakan bahwa mencapai tahap Ascension saja sudah merupakan pencapaian besar. Kang Seol kemudian berjalan pergi dari tempat itu. Dengan begitu, World of Eternity yang ia nikmati selama 17 tahun akhirnya berakhir. Tapi Kang Seol terkejut saat kembali ke tempat itu. Ia mengira permainan sudah selesai, tetapi ternyata semuanya masih berlanjut. Ketika ia muncul kembali, para player lain sudah menunggunya di sana. Mereka langsung menyadari kedatangannya dan menyebutnya sebagai pemeran utama. Lightning Mask tiba-tiba memberi perintah dengan nada tegas. Ia memerintahkan semua orang untuk segera menangkap Kang Seol. Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, mereka langsung memasangkan kalung besi di leher Kang Seol. Alat itu kemudian mengalirkan sengatan listrik yang menyakitkan. Kang Seol tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasakan lehernya seperti terbakar karena sengatan dari kalung itu. Para player lain mulai mencemoohnya tanpa ampun. Mereka menuduhnya licik dan marah karena seseorang seperti dirinya bisa berada di tempat itu. Lightning Mask kemudian menuduh Kang Seol telah menipu para dewa. Ia menyatakan bahwa satu-satunya hukuman yang pantas adalah membunuhnya. Kang Seol masih kebingungan mendengar tuduhan itu. Ia bahkan tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka katakan. Lightning Mask bersiap untuk menghabisi Kang Seol di tempat itu. Situasinya berubah menjadi sangat berbahaya. Kang Seol mulai pasrah dengan keadaan yang dihadapinya. Ia berpikir bahwa mungkin hidupnya benar-benar akan berakhir di sana. Tapi tiba-tiba, sebuah suara menyela di tengah situasi itu. Seseorang menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan tersebut. Seorang pria kemudian muncul dan berjalan mendekati mereka. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang di sana. Lightning Mask menatap pria itu dengan kesal. Ia menyebut nama pria tersebut, yaitu Kodon. Lightning Mask kembali mencoba menuduh Kang Seol di hadapan semua orang. Namun Kodon memotongnya dan mencoba meredakan suasana yang memanas. Kodon meminta semua orang untuk tenang terlebih dahulu. Ia berusaha menghentikan kemarahan yang sedang memuncak di antara mereka. Kang Seol mengenali nama pria yang baru muncul itu. Ia ingat bahwa Kodon sering muncul saat mereka memainkan World of Eternity. Kodon mengatakan bahwa menumpahkan darah manusia di surga adalah tindakan yang tidak pantas. Ia menggambarkannya seperti membuang sampah di tempat milik mereka sendiri. Kodon kemudian mengusulkan sebuah solusi lain. Ia menyarankan agar Kang Seol dikembalikan saja ke tempat asalnya. Usulan itu langsung ditentang oleh beberapa orang di sana. Mereka menganggap ide tersebut tidak masuk akal. Kodon tetap tenang dan mengatakan bahwa ia memahami kemarahan mereka. Namun ia mengingatkan mereka tentang hari penting yang sedang berlangsung. Mendengar hal itu, semua orang tiba-tiba terdiam. Mereka tampak memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan Kodon. Beberapa dari mereka akhirnya menyadari sesuatu. Hari itu ternyata adalah hari dimulainya panen. Kodon menjelaskan bahwa Kang Seol hanya akan kembali ke tempatnya. Di sana ia akan mati seperti serangga sebagai bagian dari pengorbanan dalam kegilaan yang sedang berlangsung. Kang Seol sama sekali tidak memahami percakapan mereka. Ia hanya bisa kebingungan mendengar semua istilah yang mereka ucapkan. Lightning Mask akhirnya melepaskan Kang Seol. Ia tertawa dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengotori surga dengan darahnya. Para player lain memandang Kang Seol dengan hina.
Mereka merendahkannya karena berani menyelinap ke tempat para dewa. Lightning Mask kembali menghina Kang Seol dengan keras. Ia mengatakan bahwa manusia itu seharusnya mati seperti serangga di tanah. Kang Seol menggertakkan giginya menahan emosi. Ia menyadari bahwa Kodon sebenarnya tidak berniat menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar langsung di kepalanya. Suara itu berbicara melalui telepati dan hanya bisa didengar olehnya. Kang Seol segera mengenali suara tersebut. Ia sadar bahwa suara itu adalah milik Kodon. Kodon mengatakan bahwa identitas asli Kang Seol sudah terungkap. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Kodon menjelaskan bahwa dunia tempat Kang Seol tinggal telah berubah. Hari itu dunia tersebut akan digabungkan dengan World of Eternity. Kang Seol terkejut mendengar penjelasan itu. Ia tidak mengerti mengapa penggabungan dunia bisa terjadi. Kodon menjelaskan alasan di baliknya. Para dewa memilih jalan kegilaan untuk memulihkan kekuatan mereka yang melemah. Ia menambahkan bahwa kesulitan dan kisah manusia akan dijual kepada para pengikut lain. Semua itu akan ditukar dengan sesuatu yang disebut kegilaan. Kodon mengatakan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Kang Seol dan umat manusia. Ia harus mencapai Ascension yang sebelumnya gagal ia capai. Dengan mencapai hal itu, Kang Seol bisa menarik perhatian. Dari sana ia dapat mengumpulkan kegilaan yang dibutuhkan. Kodon juga memperingatkannya tentang satu hal penting. Jika Kang Seol membicarakan kejadian di surga, para dewa bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk ikut campur. Kang Seol merasa putus asa mendengar semua itu. Ia tidak tahu bagaimana bisa mencapai Ascension jika dirinya bukan bidak game. Kodon mengakhiri pesannya dengan harapan singkat. Ia berharap suatu hari bisa bertemu lagi dengan Kang Seol. Setelah itu, Kodon langsung melempar Kang Seol keluar dari tempat tersebut. Tubuhnya terlempar menuju World of Eternity. Beberapa dewa terlihat sedikit menyesalkan tindakan itu. Namun mereka segera mengatakan bahwa hal itu bukan masalah besar. Kodon kemudian mengalihkan perhatian mereka. Ia mengajak para dewa untuk mulai memanen kegilaan. Sementara itu, Kang Seol terbangun di sebuah ruang kosong yang gelap. Tidak ada apapun yang bisa ia lihat di sekelilingnya. Ia memeriksa kondisi tubuhnya sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya masih hidup dan tidak terluka. Kang Seol mulai memahami sesuatu yang mengejutkan. Para dewa yang ia temui ternyata benar-benar nyata. Ia mencoba melihat sekelilingnya sekali lagi. Namun ruang itu terlalu gelap hingga ia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tulisan di hadapannya. Tulisan itu menunjukkan bahwa World of Eternity sedang diterapkan. Kang Seol terkejut melihat nama itu. Ia mulai curiga bahwa dirinya akan benar-benar masuk ke dalam dunia tersebut. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah pesan menyambutnya ke Pandea, dunia keabadian. Saat Kang Seol membuka matanya, pemandangan di sekelilingnya berubah. Ia kini berada di sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Kang Seol menatap sekelilingnya dengan tercengang. Ia sadar bahwa dirinya benar-benar telah memasuki World of Eternity. Sebuah notifikasi sistem kembali muncul di hadapannya. Pesan itu menunjukkan jumlah orang yang telah bergabung di dunia tersebut. Melihat angka itu, Kang Seol sangat terkejut. Ia tidak percaya bahwa jumlahnya mencapai 7,9 miliar orang. Tiba-tiba, tubuh Kang Seol kembali berpindah tempat. Ia kembali berada di ruang kosong yang sama seperti sebelumnya. Notifikasi sistem lain kemudian muncul di hadapannya. Sistem meminta Kang Seol untuk memilih skill karakternya sebelum petualangan dimulai. Kang Seol mulai menyadari kemungkinan yang mengerikan. Ia berpikir bahwa semua orang mungkin ikut terseret masuk ke dunia ini. Ia lalu teringat kembali pada perkataan Kodon sebelumnya. Saat itu ia sadar bahwa Kodon ternyata tidak berbohong. Kang Seol mencoba menenangkan pikirannya dan menganalisis situasi. Ia menyimpulkan bahwa dunia ini bukan mimpi, melainkan kenyataan. Di tengah pikirannya, ia kembali mengingat para dewa yang merendahkannya. Ingatan itu membuat emosinya kembali muncul. Kang Seol mulai mempertanyakan hinaan yang diberikan kepadanya. Ia memikirkan apakah melihat dunia setara dengan para dewa benar-benar sebuah kesalahan. Kemarahannya semakin memuncak saat mengingat perlakuan mereka. Ia merasa dibuang begitu saja setelah identitasnya sebagai manusia terungkap. Ia juga teringat masa lalunya di panti asuhan. Selama ini ia menutup diri dari dunia karena sikap acuh dan tipu daya yang ia alami. Satu-satunya tempat ia membuka diri justru kepada mereka. Namun pada akhirnya ia malah merasa dikhianati. Kang Seol menggertakkan giginya dengan emosi yang kuat.
Ia merasa berhak marah jika alasan semua itu hanya karena dirinya manusia. Setelah itu ia mencoba menenangkan dirinya. Ia memutuskan bahwa semuanya akan dimulai dari titik ini. Ia bertekad melakukan hal yang paling ia kuasai selama 17 tahun. Ia ingin mencapai tempat para dewa dengan cara yang sama. Kang Seol mengingat kembali pengalamannya selama memainkan game itu. Menurutnya, World of Eternity tidak jauh berbeda dengan tabletop RPG. Ia menyadari satu hal penting dari semua percobaannya. Penciptaan karakter adalah faktor paling menentukan dalam permainan itu. Namun situasinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika ia mati kali ini, semuanya akan benar-benar berakhir. Ia mengingat sistem kelas dalam World of Eternity. Dalam game itu seseorang bisa memilih beberapa kelas atau fokus pada satu kelas tertentu. Kang Seol menyadari bahwa selama ini ia selalu mengandalkan party. Tapi sekarang, ia harus bertahan sendirian. Akhirnya ia membuat keputusan tentang karakternya. Ia memilih kelas Summoner dengan atribut Shadow serta menaruh semua stat pada pengetahuan. Ia tahu pilihan itu bukan yang paling populer. Baik Summoner maupun atribut Shadow sering dianggap tidak terlalu kuat. Namun Kang Seol memiliki alasan sendiri. Ia percaya tidak ada yang benar-benar memahami bagaimana dua hal itu bisa saling berinteraksi. Untuk julukannya, ia memilih nama yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ia kembali memakai nama Snowman. Setelah semua selesai, sistem menampilkan hasil penciptaan karakternya. Shadow Summoner bernama Snowman resmi memasuki Pandea, dunia keabadian. Kang Seol akhirnya resmi memasuki dunia Pandea setelah menyelesaikan pembuatan karakternya. Ia menggunakan karakter bernama Snowman untuk memulai petualangan di dunia itu. Sebuah notifikasi sistem langsung muncul begitu ia masuk. Sistem memberinya misi pertama di lokasi bernama Forgotten Moon Ruins dengan batas waktu tertentu. Snowman segera menyadari bahwa petualangan pertama memang muncul secara acak. Ia sedikit terkejut karena yang muncul justru Forgotten Moon Ruins. Ia mengingat bahwa tempat ini sebenarnya dirancang untuk membantu pemain baru beradaptasi dengan dunia permainan. Secara teori, tempat ini seharusnya menjadi latihan dasar bagi petualang pemula. Namun dari ingatannya, tingkat kesulitannya jauh dari kata mudah. Tempat ini dipenuhi perangkap yang perlahan bisa menguras darah pemain. Masalahnya, reruntuhan itu memang terkenal penuh dengan berbagai perangkap. Hal itu menjadi kerugian besar bagi Snowman yang tidak memiliki kemampuan membongkar trap. Selain itu, kelas Shadow Summoner yang ia pilih adalah tipe caster dengan pergerakan lambat. Semua poin statusnya juga ia masukkan ke pengetahuan. Membuat situasinya semakin tidak menguntungkan. Snowman mulai menyusuri area reruntuhan itu dengan hati-hati. Ia bahkan sempat berpikir mungkin akan memilih kelas lain jika tahu ini menjadi petualangan pertamanya. Saat melihat sekeliling, ia merasa seperti bidak di atas papan permainan. Perasaan ini berbeda dari saat ia menjadi orang yang mengendalikan permainan, dan situasinya terasa cukup menegangkan. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya sampai di depan gerbang reruntuhan. Pintu besar itu merupakan pintu masuk menuju Forgotten Moon Ruins. Snowman mencoba mengingat cara membuka pintu tersebut. Ia tahu ada pilihan khusus antara pintu dan tuas yang harus dipilih dengan benar. Tiba-tiba, sistem menampilkan beberapa opsi tindakan. Di antaranya memaksa membuka pintu, menarik tuas kanan, menarik tuas kiri, atau menarik keduanya dengan urutan tertentu untuk menonaktifkan perangkap. Snowman terkejut karena ia bisa melihat semua opsi itu. Ia bertanya-tanya apakah semua orang juga bisa melihat petunjuk seperti ini. Ia kemudian menatap tuas yang ada di depan pintu. Dalam hatinya ia lega karena opsi yang muncul ternyata tidak jauh berbeda dari versi uji coba yang pernah ia mainkan. Tanpa ragu lagi, Snowman mulai menarik tuas sesuai urutan yang ia ingat. Ia yakin langkah yang benar adalah menarik tuas kiri terlebih dahulu lalu yang kanan. Ia juga yakin bahwa memilih opsi yang benar adalah keahliannya. Meski tidak selalu mengingat semua kemungkinan jika opsinya terlalu banyak, bagian ini adalah hal yang paling ia percayai. Setelah tuas ditarik sesuai urutan, pintu reruntuhan akhirnya terbuka. Jalur menuju bagian dalam Forgotten Moon Ruins pun terbuka di depannya. Snowman segera melangkah masuk ke dalam reruntuhan. Ia mulai menjelajahi area di balik gerbang pertama. Tidak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terkejut. Area di dalam tampak seperti tempat ujian dengan pola tertentu. Notifikasi sistem kembali muncul di hadapannya. Snowman menyadari bahwa ini adalah gerbang pertama dari Forgotten Moon Ruins. Ia mengingat bahwa untuk melewati bagian ini,
Pemain harus menginjak ubin berpola dengan urutan tertentu. Jika salah menginjak, perangkap akan langsung aktif. Situasi ini terasa berbeda karena sekarang bukan sekadar permainan. Ia sadar bahwa jika membuat kesalahan, kematian benar-benar bisa terjadi. Meski begitu, Snowman percaya pada pengalamannya memainkan World of Eternity dengan banyak bakat berbeda. Ia tahu ada opsi tersembunyi yang biasanya hanya muncul dengan bakat tertentu. Ia juga ingat bahwa ada kata sandi di depan gerbang pertama. Namun ia tidak bisa membacanya sekarang karena tidak memiliki bakat arkeologi dan teologi. Meski begitu, ia tidak terlalu khawatir dengan hal itu. Ia masih mengingat inti dari teka-teki yang harus diselesaikan. Teka-teki itu menggambarkan singa yang tidak menyerah dan domba yang memilih berada di urutan terakhir. Kalimat itu menjadi petunjuk untuk menentukan urutan pola ubin. Petunjuk berikutnya menyebut bulan yang memeluk mereka dan serigala yang mengejar singa. Semua kalimat itu sebenarnya mengarah pada pola tertentu. Dari ingatannya, pola yang benar dimulai dari singa, lalu serigala, kemudian bulan, dan terakhir domba. Urutan itu akan terus berulang sepanjang jalur ubin. Baginya, teka-teki ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Selama ia mengikuti urutan tersebut dengan benar, tidak akan ada perangkap yang aktif. Meski begitu, Snowman tetap merasa sedikit cemas. Kesalahan kecil saja bisa langsung memicu perangkap berbahaya. Ia akhirnya mulai melangkah ke ubin pertama yang bergambar singa. Langkah itu ia ambil dengan sangat hati-hati. Setelah menginjak ubin singa, tidak terjadi apapun. Tidak ada tanda-tanda perangkap yang aktif. Ia kemudian melanjutkan langkah ke ubin serigala. Sekali lagi tidak ada perangkap yang terpicu. Keberhasilan itu membuat Snowman mulai merasa lebih percaya diri. Ia semakin yakin bahwa ingatannya tentang pola tersebut benar. Dengan keyakinan itu, ia mempercepat langkah mengikuti pola yang sama. Ia berhasil melewati seluruh jalur ubin tanpa kesalahan. Notifikasi sistem muncul setelah ia melewati gerbang pertama. Sistem memberitahu bahwa ia boleh memilih hadiah yang muncul. Snowman menyadari bahwa hadiah itu memang menarik. Namun ia tahu jika berhenti sekarang, peningkatan hadiah tidak akan berlanjut. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk melanjutkan petualangan. Ia memilih untuk tidak mengambil hadiah itu sekarang. Ia kembali berjalan menyusuri reruntuhan. Menurutnya, tempat ini memang dibuat untuk menguji apakah seorang petualang tahu kapan harus berhenti. Namun Snowman merasa hal itu tidak berlaku untuknya. Ia yakin tidak akan membuat kesalahan karena sudah memahami petualangan ini. Tak lama kemudian, ia sampai di gerbang kedua. Bagian ini dikenal sebagai inti dari Forgotten Moon Ruins. Saat melihat jalur di depannya, ia tiba-tiba merasa ada yang aneh. Lorong itu terlihat lebih panjang dari yang ia ingat. Ia juga menyadari bahwa pengalaman dan ingatannya tidak terlalu membantu di sini. Perangkap di bagian ini selalu berubah secara acak setiap permainan. Selain itu ia tidak memiliki bakat khusus untuk mengatasi perangkap tersebut. Tanpa mechanical engineering atau design trap, ia tidak bisa menggunakan opsi tersembunyi. Snowman menggertakkan giginya sambil menyentuh bekas luka di lehernya. Luka yang ditinggalkan topeng petir itu masih terlihat seperti garis hitam. Ia mengingat orang-orang yang pernah menyakitinya. Dalam hatinya ia bersumpah akan bertemu mereka lagi apapun yang terjadi. Dengan pikiran itu, ia mulai melangkah maju dengan sangat hati-hati. Ia berharap pola yang ia ingat masih bisa membantu. Langkah pertamanya tidak memicu apapun. Tidak ada perangkap yang aktif. Snowman lalu melangkah lagi ke ubin berikutnya. Ia tetap memperhatikan setiap gerakan dengan hati-hati. Tapi tiba-tiba, sebuah perangkap aktif. Sebuah meriam menembakkan proyektil langsung ke arahnya. Snowman tidak sempat menghindar dari serangan itu. Proyektil tersebut mengenai bagian lengannya. Ia meringis menahan rasa sakit yang tajam. Namun di saat yang sama ia justru merasa tertantang oleh situasi itu. Tanpa sepengetahuannya, siaran langsung para dewa tiba-tiba aktif. Salah satu dari mereka bahkan memberikan donasi sambil menertawakan situasi yang akan semakin sulit. Para dewa mulai menunjukkan ketertarikan pada perjuangan Snowman. Mereka menonton jalannya petualangan itu seperti sebuah hiburan. Sementara itu, Snowman sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Ia terus melangkah maju melewati lorong berperangkap. Beberapa kali ia kembali terkena perangkap. Serangan-serangan kecil terus mengenai tubuhnya. Rasa sakit yang terus berulang mulai membuatnya kesal. Ia mencoba menebak pola ubin sambil menahan sakit yang hampir membuatnya pingsan.
Ia mulai menganalisis pilihan warna ubin yang muncul. Dalam pikirannya, urutan warna sebelumnya tampak sering berakhir pada merah. Snowman melewati ubin merah dan memilih melangkah ke ubin biru. Ia berharap pilihan itu adalah jawaban yang benar. Para dewa justru menertawakannya karena pilihan itu salah. Mereka menganggap kegagalannya sebagai hiburan. Tiba-tiba, lorong di sekitarnya mulai bergetar. Perangkap baru tampaknya akan aktif. Snowman langsung waspada terhadap situasi itu. Ia tahu kesalahan kecil saja bisa membuat langit-langit menjepit tubuhnya. Para dewa semakin antusias melihat situasi tersebut. Mereka yakin Snowman tidak punya cara untuk maju atau mundur. Sebagian dari mereka bahkan berteriak menyuruhnya bergerak cepat. Jika tidak segera bergerak, ia akan hancur oleh perangkap. Tapi Snowman tiba-tiba melangkah cepat ke depan. Anehnya tidak ada perangkap yang terpicu lagi setelah itu. Para dewa langsung terkejut melihat hasilnya. Mereka mulai sadar bahwa Snowman tampaknya sudah menemukan pola jalur tersebut. Dalam pikirannya, Snowman menyimpulkan bahwa ubin yang benar berulang setiap 5 langkah. Setelah memahami pola 5 ubin pertama, sisanya menjadi jauh lebih mudah. Dengan pengetahuan itu ia terus bergerak mengikuti pola yang sama. Ia akhirnya berhasil melewati gerbang kedua. Para dewa terlihat kesal karena hiburan mereka berakhir terlalu cepat. Mereka bahkan mengeluh tentang pola perangkap yang dianggap terlalu sederhana. Sistem kembali menampilkan notifikasi setelah gerbang kedua dilewati. Hadiah baru muncul dan meningkat menjadi gold chest karena jumlah perangkap yang ia aktifkan sangat sedikit. Sebuah peti emas muncul di depannya bersama notifikasi lain. Sistem memberi pilihan untuk mengambil hadiah dan mengakhiri petualangan di titik itu. Namun Snowman melewati peti itu begitu saja. Ia memilih untuk terus berjalan ke bagian berikutnya. Para dewa kembali terkejut melihat keputusannya. Mereka bahkan mempertanyakan mengapa ia masih ingin melanjutkan meskipun sudah terluka. Snowman akhirnya tiba di gerbang terakhir reruntuhan. Ia yakin di balik pintu itu adalah Moon's Plaza, tempat musuh yang ia cari kemungkinan berada. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Sistem memberikan 2 pilihan, masuk untuk membuktikan diri, atau sadar diri dan kembali. Snowman membuka gerbang tanpa ragu. Ia menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah sekalipun memilih pilihan kedua. Gerbang besar itu perlahan terbuka di hadapannya. Snowman langsung melangkah masuk ke area di dalam. Di dalam plaza, terlihat seorang ksatria berdiri berjaga. Sosok itu tampak seperti penjaga yang menunggu siapapun yang berani masuk. Ksatria itu segera mengacungkan pedangnya dengan sikap agresif. Ia menunjukkan permusuhan dan siap menebas penyusup di tempat itu. Snowman mengenali sosok tersebut tanpa kesulitan. Ia menyadari bahwa ksatria itu adalah Karuna, Moonlight Knight yang pernah ia temui. Melihat Karuna membuat Snowman teringat masa lalu. Ia kembali mengingat saat pertama kali memainkan permainan ini. Pada saat itu, banyak pemain lain terlihat sangat frustasi. Mereka tidak mengerti cara menghadapi musuh tersebut dan terus gagal. Beberapa pemain bahkan mengeluh karena permainan tidak sesuai harapan. Mereka mengira ini hanya game santai dengan lempar dadu dan obrolan ringan. Saat itu para pemain sedang menghadapi Karuna dalam event tersebut. Snowman mengingat bahwa monster ini terasa cukup aneh ketika pertama kali ia menyusun strategi. Event itu dimulai setelah pemain mencapai ujung Forgotten Moon Ruins. Arena pertarungannya berada di sebuah tempat bernama Moon's Plaza. Di dalam arena itu sebenarnya ada sebuah zona aman. Tempat tersebut memungkinkan pemain menghindari serangan Karuna. Namun zona aman itu hampir mustahil untuk dijangkau. Kebanyakan pemain tidak pernah berhasil mencapainya. Kembali ke masa sekarang, Karuna langsung menyerang dengan ganas. Snowman bergerak cepat untuk menghindari serangan tersebut. Snowman terus bergerak menghindari serangan Karuna. Ia tahu bahwa jika terkena sekali saja, cahaya bulan dari pedang Karuna bisa membakarnya menjadi abu. Tempat ini dikenal sebagai area berbahaya dengan pola serangan instant kill. Di masa awal permainan, banyak pemain mati terbakar karena terlalu percaya diri menghadapi serangan Karuna. Sebuah notifikasi sistem kembali muncul di hadapan Snowman. Sistem menampilkan beberapa pilihan ubin dengan simbol dan warna yang berbeda. Snowman memahami bahwa ubin-ubin itu adalah satu-satunya jalan keluar dari situasi ini. Ia harus memilih langkahnya dengan benar. Ia mengingat bahwa semua ubin yang digunakan sepanjang perjalanan memiliki urutan tertentu. Urutan dan warna ubin menjadi kunci strategi dalam event Moonlit Dance. Pola urutannya ternyata sama seperti perangkap ubin pertama yang pernah ia temui.
Pola ini terus berlanjut hingga pemain keluar dari Forgotten Moon Ruins. Karuna kembali menerjang ke arah Snowman dengan pedangnya. Serangannya terus memaksa Snowman untuk bergerak. Snowman segera melangkah ke ubin pertama yang ia pilih. Ia menginjak ubin singa merah sebagai langkah awal strateginya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa setiap warna ubin memiliki efek berbeda. Ubin merah berfungsi mengurangi cahaya bulan yang menyelimuti pedang Karuna. Saat cahaya bulan itu berkurang, gerakan Karuna ikut melambat. Barrier yang melindungi tubuhnya juga mulai melemah. Snowman terus bergerak sambil menghindari serangan. Ia kemudian menginjak ubin berikutnya, yaitu serigala merah dan bulan merah. Sambil terus mengamati, Snowman melihat perubahan pada musuhnya. Ia menyadari bahwa Karuna benar-benar mulai melambat. Namun efek dari ubin merah memiliki batas. Pengaruhnya hanya bisa menumpuk hingga 3 kali. Setelah itu Snowman berpindah ke ubin lain. Kali ini ia menginjak ubin domba hitam. Segera setelah ubin itu aktif, sebuah bola api melesat. Serangan mekanisme itu langsung mengarah pada Karuna. Snowman mengetahui fungsi ubin hitam dengan jelas. Ubin ini melukai Karuna, tetapi sekaligus memperkuat cahaya bulan yang melapisi tubuhnya. Karena itu, Snowman melemahkan barrier Karuna terlebih dahulu dengan ubin merah. Baru setelah itu ia mengaktifkan ubin hitam untuk menyerang. Melihat perlawanan tersebut, Karuna mulai mengambil sikap lebih serius. Ia mengakui bahwa penyusup di depannya cukup terampil. Snowman langsung menyadari perubahan sikap itu. Kuda-kuda satu kaki Karuna adalah tanda pola instant kill bernama Moonlight Slash. Karuna pun melepaskan tebasan kuat dari pedangnya. Serangan itu meluncur dengan cahaya bulan yang berbahaya. Di saat yang sama, kolom chat para dewa dalam streaming menjadi ramai. Mereka memperdebatkan tingkat kesulitan pertarungan tutorial ini. Snowman berhasil bertahan dari serangan tersebut. Ia menggunakan ubin biru untuk membuat cahaya bulan melapisi tubuhnya sebagai perlindungan. Para dewa yang menonton langsung terkejut melihatnya selamat. Mereka menyadari bahwa bertahan dari serangan itu hanya mungkin dengan efek ubin biru. Salah satu pesan juga menyebut bahwa Snowman adalah pemain pertama yang mencapai gerbang terakhir reruntuhan ini. Para penonton menyadari bahwa mereka sedang melihat pemain terdepan manusia. Sementara itu, Snowman tetap fokus menghindari serangan. Ia berencana kembali menginjak ubin merah untuk mengurangi cahaya bulan Karuna. Ia kembali teringat percakapan dengan pemain lain di masa lalu. Seseorang pernah bertanya mengapa ia menggunakan strategi seperti ini. Snowman sempat tidak langsung mengerti maksud pertanyaan itu. Pemain lain kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah strategi Moonlit Dance melawan Karuna. Para pemain dulu terkejut ketika mengetahui efek ubin merah bisa menumpuk 3 kali. Hal itu mampu memperlambat Karuna hampir sepenuhnya. Karena itu mereka memilih strategi menghindari Karuna daripada menjatuhkannya. Serangan dari ubin hitam dianggap terlalu kecil dan justru memicu pola berbahaya. Namun Snowman memiliki pandangan berbeda. Ia percaya bahwa cara yang ia lakukan adalah metode yang benar. Kembali ke masa sekarang, Karuna kembali menerima serangan dari mekanisme ubin. Serangan itu perlahan mulai memberikan dampak pada tubuhnya. Zirah yang dikenakan Karuna mulai retak. Kerusakannya perlahan semakin terlihat setelah beberapa serangan. Snowman tidak memberi Karuna kesempatan untuk pulih. Ia terus bergerak dan menjaga jarak sambil menjalankan strateginya. Ia terus mengulangi pola yang sama dengan ubin. Gerakan dan urutannya tetap konsisten seperti sebelumnya. Akibat serangan yang terus menumpuk, Zirah Karuna hampir hancur sepenuhnya. Pertahanan ksatria itu semakin melemah. Snowman menyadari pertarungan sudah mendekati akhir. Ia yakin kemenangan tinggal sedikit lagi. Melihat situasi itu, Karuna mengambil kuda-kuda serius. Ia tampak bersiap menggunakan sesuatu yang berbeda. Notifikasi sistem muncul dan menjelaskan kondisi Karuna. Ia kini diliputi cahaya bulan, menerima damage terus-menerus, dan ketangkasannya akan meningkat setiap beberapa detik. Snowman memahami bahwa Karuna memiliki lebih dari satu pola serangan. Selain Moonlight Slash, ada juga pola lain bernama New Moon Step. Karuna langsung melesat menuju Snowman. Gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Snowman terkejut dengan kecepatannya, namun ia tahu bisa memperlambat Karuna lagi dengan menginjak ubin merah. Ia menahan serangan sambil memanfaatkan ubin biru. Efek ubin itu kembali melindungi tubuhnya dari cahaya bulan. Snowman terus menghindari serangan yang datang. Ia tahu bahwa ini adalah pola terakhir sebelum Moonlight Slash digunakan lagi.
Ia sadar satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Jika terkena sekali, tubuhnya akan terbakar oleh cahaya bulan. Snowman terus menginjak ubin sambil bergerak. Ia berniat menumpuk damage menggunakan mekanisme ubin sampai Karuna tumbang. Pertarungan yang panjang mulai membuatnya kelelahan. Ia merasa seolah benar-benar sedang menari dalam Moonlight Dance. Karuna terlihat kesal karena Snowman terus menghindar. Setiap serangannya gagal mengenai target. Saat Karuna sedikit lengah, mekanisme ubin kembali aktif. Serangan itu kembali mengenai tubuh ksatria tersebut. Akibat serangan itu, pelindung kepala Karuna akhirnya terlepas. Wajahnya kini terlihat jelas. Tatapan Karuna terlihat kosong saat ia menyadari kekalahannya. Ia merasa gagal menyelesaikan misi yang diberikan tuannya. Snowman kembali menginjak ubin untuk terakhir kalinya. Mekanisme serangan itu kembali diarahkan ke Karuna. Serangan terakhir mengenai tubuh Karuna. Ksatria itu akhirnya tumbang dan pertarungan berakhir. Snowman menarik napas panjang setelah semuanya selesai. Ia memastikan bahwa Karuna benar-benar telah dikalahkan. Sistem kemudian menampilkan berbagai notifikasi hadiah. Snowman menyelesaikan pertarungan terakhir, mendapatkan chest yang meningkat menjadi Moon Chest, serta meraih achievement dan title baru. Melihat hasil itu membuatnya teringat ucapan Lightning Mask di masa lalu. Orang itu pernah bertanya mengapa Snowman repot-repot mengalahkan Karuna. Snowman memiliki jawabannya sendiri. Baginya, hanya menghindari Karuna bukanlah strategi terbaik. Ia memang memiliki alasan khusus untuk mengalahkan Karuna di tempat ini. Keputusan itu sudah ia rencanakan sejak awal. Setelah pertarungan selesai, Snowman menggunakan skill miliknya. Ia mengaktifkan kemampuan Shadow Summon pada Karuna. Proses itu berhasil dan bayangan Karuna berhasil dipanggil. Namun bayangan tersebut gagal menyalin skill Moonlight Slash karena rank summon terlalu rendah. Kolom chat para dewa kembali ramai setelah melihat hasilnya. Mereka terkejut karena Snowman menyelesaikan semuanya dengan sempurna tanpa kesalahan. Sistem kemudian menampilkan profil baru Karuna setelah dipanggil sebagai bayangan. Statusnya kini berada pada level 1 dengan spesies heroik dan berbagai atribut dasar. Snowman melihat hasil tersebut dengan tenang. Ia merasa hasilnya cukup memuaskan. Ia menyadari bahwa statistik Karuna sekarang hanya sekitar 20% dari kekuatan aslinya. Meski begitu, mendapatkan summon dengan rank heroik tetap merupakan keuntungan besar. Snowman menjelaskan bahwa Shadow Summon adalah teknik yang sangat fleksibel. Selama ia mengalahkan musuh dan mengambil bayangannya, syarat pemanggilan sudah terpenuhi. Setelah itu, Snowman membuka peti hadiah yang ia dapatkan. Sistem langsung menampilkan berbagai hadiah seperti kenaikan level, skill point, senjata, item, dan koin. Profil Snowman kemudian muncul di layar sistem. Statusnya menunjukkan kelas Shadow Summoner, level 3, serta beberapa atribut dan skill yang dimilikinya. Snowman menjelaskan bahwa setiap naik level di World of Eternity akan memberikan 4 stat bebas dan 4 stat tetap. Stat tetap akan meningkat sesuai dengan kelas yang dimiliki. Ia memutuskan untuk menaruh semua stat bebas ke pengetahuan. Stat itu adalah fokus utama bagi seorang Shadow Summoner. Setelah itu, Snowman memperhatikan pedang yang baru saja ia dapatkan. Senjata itu adalah Moonlight Sword yang dijatuhkan oleh Karuna. Sistem menampilkan detail pedang tersebut. Pedang rank rare itu memberikan tambahan kekuatan dan konstitusi serta meningkatkan jangkauan dan damage saat menggunakan cahaya bulan. Snowman kemudian menyerahkan pedang itu kepada Karuna. Ia tahu bahwa summon milik Shadow Summoner bisa menggunakan perlengkapan sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa summon dari kelas ini tumbuh secara individu. Karena itu mereka perlu diberi perlengkapan secara khusus agar berkembang lebih kuat. Selanjutnya, Snowman melihat tongkat yang juga ia dapatkan dari hadiah. Tongkat itu memiliki bonus pengetahuan yang sangat ia butuhkan. Sistem menampilkan informasi lengkap tentang Full Moon Staff. Tongkat rank rare itu memberikan tambahan pengetahuan dan peningkatan semua stat pada malam hari. Snowman menjelaskan bahwa pengetahuan sering dianggap stat yang buruk. Namun bagi Shadow Summoner, stat itu justru sangat penting. Banyak aspek kemampuan summon dipengaruhi oleh pengetahuan, termasuk kesetiaan, peningkatan kemampuan, hingga peluang mewarisi skill. Ia juga mendapatkan item undian yang tidak ia duga sebelumnya. Item itu adalah Moon Seed dengan efek yang masih belum diketahui. Snowman kemudian melihat title yang baru ia dapatkan. Title itu meningkatkan damage atribut bulan yang juga berlaku pada summon miliknya. Setelah memeriksa semua hasilnya,
Snowman merasa semuanya sudah cukup baik untuk saat ini. Ia tidak melihat hal lain yang perlu diperiksa. Tanpa menunda waktu, Snowman memutuskan melanjutkan perjalanan. Sistem menandai bahwa petualangan berikutnya telah dimulai. Snowman kemudian dipindahkan ke lokasi lain oleh sistem. Sebuah pesan muncul yang memberitahu bahwa petualangan keduanya akan segera dimulai dengan judul The Five Good Brothers. Sistem kemudian menjelaskan tentang sebuah wilayah di dalam World of Eternity. Di Pegunungan Runcing Selatan terdapat sebuah suku troll yang terkenal sangat mengerikan. Suku itu dikenal dengan nama Rock Molar. Tradisi mereka disebut sangat aneh, dan pemimpin mereka saat ini adalah seorang tiran bernama Jamat. Sistem memberi tujuan jelas untuk misi ini. Snowman harus melemahkan suku Rock Molar dengan cara apapun dan membunuh setidaknya satu pemimpin mereka. Peringatan serius langsung muncul setelah itu. Jika tujuan tidak tercapai, Snowman akan mati, dan waktu yang tersisa saat ini hanya sekitar 20 jam lebih sedikit. Snowman berpikir cepat setelah membaca batas waktu tersebut. Karena sekarang masih sekitar siang hari, ia merasa masih punya kesempatan mencapai zona aman sebelum pagi berikutnya. Ia kemudian mengingat aturan umum dalam sistem petualangan. Biasanya pemain mendapat 1 kali istirahat setelah 2 petualangan, tetapi kali ini petualangan yang muncul adalah The Five Good Brothers. Dalam ingatannya, petualangan ini cukup sulit. Target yang bisa diburu berjumlah 5, wilayah pegunungannya curam, dan ada beberapa penjaga yang membuat pendakian menjadi lambat. Karena tingkat kesulitannya tinggi, misi ini sebenarnya dirancang untuk party berisi 5 orang. Snowman lalu menyadari sesuatu yang aneh karena tidak ada orang lain bersamanya. Meski begitu, ia tahu tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan adanya batas waktu, mereka seharusnya segera bergerak. Snowman kembali menatap notifikasi waktu yang tersisa. Angka yang muncul tetap menunjukkan sisa waktu sekitar 20 jam lebih. Ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal dengan sistem ini. Dalam petualangan sebelumnya durasinya selalu 6 jam penuh, tetapi sekarang waktunya terasa acak dan tidak biasa. Saat sedang memikirkan hal itu, sebuah notifikasi baru tiba-tiba muncul di hadapannya. Snowman langsung tercengang ketika membaca isi pemberitahuan tersebut. Notifikasi itu menyatakan bahwa seluruh anggota parti miliknya telah tewas. Informasi itu muncul tiba-tiba tanpa penjelasan tentang bagaimana mereka mati. Para dewa yang menonton kejadian ini juga langsung bereaksi. Mereka bingung dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi serta bagaimana Snowman bisa melanjutkan misi dalam kondisi seperti itu. Walaupun situasinya buruk, Snowman tetap harus menjalankan misinya. Ia bergerak diam-diam menuju wilayah suku Rock Molar, dan kini sudah berada setengah jalan menuju pos jaga di pegunungan. Saat berjalan, ia memperhatikan sebuah bendera hijau yang dipasang di area itu. Ia langsung mengenali bahwa suku Rock Molar hanya memasang bendera tersebut pada situasi tertentu. Ia mengingat bahwa bendera itu berkaitan dengan festival panen. Dalam festival itu, suku Rock Molar memanjatkan doa untuk naga tanah bernama Tancrit. Tak lama kemudian, Snowman menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat tubuh anggota parti miliknya yang sudah tewas di area tersebut. Ia memperhatikan perlengkapan yang mereka kenakan untuk memahami komposisi tim. Dari situ terlihat hanya ada 1 pendeta, 2 vanguard, dan 1 pemanah. Menurut penilaiannya, komposisi itu sebenarnya cukup bagus untuk menghadapi musuh. Jika mereka mengetahui cara yang tepat untuk menyerang, kemungkinan besar mereka bisa menaklukkan tempat ini. Namun Snowman segera menghentikan pikirannya. Ia menyadari tidak ada gunanya terus memikirkan kemungkinan yang sudah tidak bisa diubah. Karena sekarang hanya dirinya yang tersisa, ia harus menyusun strategi baru. Pilihannya sangat terbatas dalam situasi seperti ini. Setelah mempertimbangkan kondisi yang ada, ia mulai memikirkan satu metode tertentu. Metode itu tampaknya menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Sistem kemudian menampilkan pilihan tindakan setelah ia tiba di desa Rock Molar. Ia bisa menyerang secara bertahap, menunggu malam hari, atau menjelajahi area sekitar untuk mengumpulkan informasi. Snowman memutuskan bahwa ia harus menaklukkan petualangan ini sendirian. Ia juga tahu bahwa cara penyelesaian misi akan memengaruhi hadiah yang diterima. Di World of Eternity, cara pemain menyelesaikan petualangan menentukan hasil yang berbeda. Setiap tindakan akan memengaruhi bagaimana dunia mencatat peristiwa tersebut. Sambil berjalan, ia mulai menganalisis pilihan pertama. Menyerang kediaman suku Rock Molar secara bertahap jelas merupakan pilihan yang sangat berbahaya.
Meskipun ia bisa menggunakan summon untuk membantu bertarung, risikonya tetap terlalu tinggi. Ia menilai cara itu hampir pasti berakhir buruk. Ia lalu mempertimbangkan pilihan kedua, yaitu menunggu malam hari. Serangan mendadak mungkin memberi keuntungan, tetapi situasi sendirian membuat rencana itu tetap tidak efektif. Setelah melakukan proses eliminasi, hanya satu pilihan yang tersisa. Ia memutuskan untuk menjelajahi area sekitar dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Dari semua kemungkinan sumber informasi, ada satu target yang paling penting baginya. Ia harus menemukan seseorang yang telah diasingkan oleh suku Rock Molar. Pegunungan Runcing memiliki total 5 puncak utama. Di puncak tertinggi, konon terdapat tempat tinggal para makhluk yang diasingkan oleh suku tersebut. Sementara itu, puncak lainnya dihuni oleh berbagai makhluk berbeda. Namun tempat itu bukanlah lokasi berkumpulnya musuh suku Rock Molar. Sebaliknya, makhluk-makhluk itu biasanya mengambil peran pendukung dalam situasi tertentu. Dalam petualangan Five Good Brothers, keberadaan mereka ternyata sangat penting. Snowman juga ingat bahwa banyak komponen tersembunyi dalam petualangan ini berkaitan dengan para makhluk yang diasingkan. Karena itu, menemukan mereka bisa membuka jalan baru. Ia kemudian mencari di sekitar puncak terendah gunung. Konon ada makhluk yang bersembunyi di sana setelah diusir oleh suku Rock Molar. Snowman terus menyusuri area tersebut sambil mengamati sekitar. Ia yakin makhluk yang ia cari pasti berada tidak jauh dari tempat ini. Saat bergerak di area itu, ia tanpa sengaja memicu sebuah lonceng yang terpasang. Lonceng tersebut langsung berbunyi cukup keras. Snowman memperhatikan lonceng itu dengan serius. Ia menyimpulkan bahwa benda itu berfungsi sebagai alarm, yang berarti seseorang memang tinggal di area ini. Tiba-tiba, terdengar suara dari balik semak-semak di dekat sana. Suara itu terdengar gugup dan menyadari bahwa Snowman adalah seorang manusia. Snowman berjalan mendekat ke arah sumber suara tersebut. Sosok itu langsung memperingatkannya agar tidak datang lebih dekat, tetapi Snowman menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyakiti siapapun. Namun sosok itu tetap merasa takut. Baginya, fakta bahwa Snowman adalah manusia sudah cukup untuk membuatnya waspada. Saat mendekat, Snowman melihat ada sebuah rumah tersembunyi di area itu. Ia menyadari bahwa makhluk tersebut memang bersembunyi di tempat terpencil seperti ini. Sosok itu kembali memperingatkan agar Snowman tidak mendekat. Tapi Snowman tetap menenangkan keadaan dan menegaskan bahwa ia tidak datang untuk menyakitinya. Makhluk itu tidak percaya dengan penjelasan tersebut. Ia justru mengira Snowman dikirim oleh suku Rock Molar untuk melakukan sesuatu padanya. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Sistem memberi beberapa pilihan tindakan karena orang yang dibuang itu terlihat sangat takut pada Snowman. Snowman mencoba pendekatan lain dengan menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Namun makhluk itu tetap memintanya menjauh dengan nada panik. Snowman kemudian menanyakan apakah makhluk itu terluka. Dalam pikirannya, ia sebenarnya sudah mengetahui jawabannya, tetapi ia tetap membutuhkan respons yang tepat. Akhirnya sosok itu keluar dari persembunyiannya. Ia menunjukkan tubuhnya yang penuh luka dan menjelaskan bahwa luka tersebut berasal dari penyakit menular. Ternyata sosok itu adalah seekor troll dengan penyakit kulit yang sangat parah. Ia memohon agar Snowman tidak membuat keadaannya semakin buruk. Snowman mengatakan bahwa ia ingin mengetahui lebih banyak tentang cerita makhluk tersebut. Ia menjelaskan bahwa itulah alasan dirinya datang ke tempat ini. Troll itu menganggap tindakan Snowman tidak masuk akal. Ia sudah memperingatkan bahwa mendekat bisa membuat manusia itu ikut terinfeksi. Meski begitu, troll itu akhirnya mulai bertanya. Ia ingin tahu cerita seperti apa yang sebenarnya ingin didengar oleh Snowman. Snowman menjawab dengan sederhana. Ia mengatakan bahwa ia ingin mendengar semuanya, selama troll itu bersedia menceritakannya. Sistem kemudian memberi pemberitahuan bahwa orang yang dibuang itu mulai menurunkan kewaspadaannya. Troll itu akhirnya mengajak Snowman masuk ke dalam rumah untuk berbicara. Namun sebelum masuk, troll itu memberi peringatan. Ia tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang mungkin terjadi setelahnya, dan Snowman menerima syarat tersebut. Para dewa yang menonton kejadian ini langsung bereaksi. Mereka bingung melihat Snowman justru mengikuti makhluk yang membawa penyakit berbahaya. Meski begitu, Snowman tetap masuk ke dalam rumah milik troll tersebut. Ia mengikuti tuan rumahnya tanpa ragu. Di dalam rumah itu, Snowman melihat banyak sekali buku tersusun di berbagai tempat. Troll itu menanyakan apakah hal itu terlihat aneh, tetapi Snowman menjawab bahwa menurutnya tidak begitu.
Troll itu menawarkan minuman teh kepada Snowman. Ia menjelaskan bahwa rasanya mungkin tidak enak, tetapi dibuat dari berbagai tanaman medis yang ia kumpulkan. Snowman menolak tawaran itu untuk sementara. Ia mengatakan bahwa yang lebih penting sekarang adalah mendengar cerita troll tersebut. Troll itu akhirnya mulai bercerita tentang masa lalu. Ia menjelaskan bahwa dulu ada penyakit menular yang berasal dari pegunungan runcing dan menyebar di antara para troll. Penyakit itu terus muncul kembali setiap beberapa generasi. Banyak troll mati karenanya, sehingga para leluhur suku Rockmolar akhirnya mengambil keputusan keras. Mereka membuat aturan pengasingan bagi siapapun yang terinfeksi. Para troll yang sakit akan diusir jauh dari desa dan dipaksa hidup terpisah dari suku mereka. Mendengar cerita itu, Snowman menanyakan sesuatu. Ia ingin tahu apakah troll yang ada di depannya juga merupakan orang yang diasingkan. Troll itu menjelaskan bahwa sebenarnya bukan dirinya yang diasingkan. Yang diusir dari suku adalah ibunya, bahkan saat ia masih berada di dalam kandungan. Ibunya pernah memohon agar anaknya setidaknya boleh tinggal di dalam suku. Namun para leluhur menolak karena mereka takut anak itu akan membawa kembali penyakit endemik tersebut. Troll itu kemudian menatap tubuhnya sendiri. Ia merasa para leluhur mungkin memang benar. Karena anak yang lahir dari pengasingan itu ternyata benar-benar sakit. Ibunya membenci suku Rockmolar sampai akhir hidupnya. Ia bahkan berharap suku itu suatu hari akan musnah. Snowman terkejut mendengar ucapan tersebut. Ia lalu bertanya apa saja yang sebenarnya ingin dimusnahkan oleh ibunya. Troll itu menjawab dengan jujur. Menurut ibunya, yang seharusnya musnah adalah suku Rockmolar, penyakit endemik itu, dan bahkan dirinya sendiri. Snowman kemudian menanyakan apakah penyakit itu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Troll itu menjelaskan bahwa ia mempelajari banyak buku dan bahkan belajar bahasa manusia dengan bantuan sihir untuk meneliti penyakit tersebut. Setelah penelitian panjang, ia menemukan bahwa penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan. Namun ia masih kekurangan satu bahan penting yang belum berhasil ia temukan. Bahan itu disebut jamur jari mayat yang tumbuh di gunung ini. Snowman langsung memahami bahwa troll tersebut tidak bisa menemukannya sendiri. Troll itu menjelaskan alasan sebenarnya. Penyakitnya telah merusak tulangnya sehingga tubuhnya semakin melemah dan ia bahkan tidak mampu mencari bahan itu di tebing gunung. Mendengar kondisi itu, Snowman menawarkan bantuan. Ia mengatakan bahwa ia bisa mencoba mencari jamur tersebut untuknya. Troll itu langsung terkejut dengan tawaran tersebut. Ia tidak mengerti apa yang akan didapatkan Snowman dengan melakukan hal itu. Di dalam pikirannya, Snowman mulai menyusun gambaran situasi. Ia menyadari bahwa suku Rockmolar, para troll, dan makhluk yang diasingkan semuanya saling berkaitan dalam petualangan ini. Ia merasa masih bisa menyelesaikan petualangan ini apapun pengaturannya. Selain itu, ia juga melihat kesempatan untuk menyelamatkan troll yang sakit tersebut. Snowman kemudian menjelaskan niatnya dengan sederhana. Ia menyebut bantuan itu sebagai sebuah transaksi. Mendengar itu, troll tersebut langsung bersujud di hadapannya. Ia berjanji akan membantu Snowman dengan apapun jika jamur itu benar-benar berhasil dibawa. Sistem kemudian memunculkan notifikasi baru. Sebuah petualangan tersembunyi bernama orang yang dibuang kini telah aktif. Detail misi pun ditampilkan oleh sistem. Snowman diminta menemukan jamur jari mayat di jurang pegunungan runcing dan memberikannya kepada makhluk yang diasingkan itu sebelum waktu yang tersisa habis. Snowman langsung bergerak setelah menerima side quest tersebut. Ia memutuskan pergi untuk menjalankan misi tambahan yang baru saja muncul. Di dalam pikirannya, ia mengingat bahwa side quest biasanya muncul di tengah sebuah petualangan. Misi seperti ini sering memberi pengaruh besar terhadap jalannya petualangan utama. Ia juga menyadari bahwa side quest bernama Forsaken One jauh lebih istimewa. Quest ini memiliki kemungkinan menambahkan seorang NPC penolong ke pihak pemain. Penolong tersebut biasanya membantu bidaknya dengan antusias dan perlahan membangun hubungan. Dalam ingatannya, Forsaken One termasuk salah satu penolong dengan peringkat tinggi. Ia tahu setiap detik dalam petualangan ini sangat berharga. Meski begitu, waktu yang digunakan untuk menjalankan side quest ini tidak akan sia-sia. Snowman berpikir jika ia berhasil menjadikan Forsaken One sebagai penolongnya, situasi yang tampak tanpa harapan saat ini bisa dibalikkan. Setelah perjalanan yang cukup sulit, Snowman akhirnya berhasil mendaki tebing tempat tanaman yang ia cari seharusnya tumbuh. Ia sampai di area puncak tebing dengan harapan menemukan bahan tersebut. Namun ketika ia melihat sekeliling, tidak ada tanaman yang dicari di sana.
Area itu tampak kosong tanpa tanda keberadaan jamur. Kolom chat para dewa yang menonton petualangan itu langsung ramai. Banyak dari mereka mulai pesimis dan mengira Snowman akan mati di tempat itu. Sebagian penonton lain juga membandingkannya dengan kelompok petualang lain yang sudah gagal lebih dulu. Mereka menyayangkan kemampuannya karena kemungkinan besar ia akan mati di titik ini. Snowman kemudian mendekati ujung tebing dan melihat ke bawah. Ia mengaktifkan skill insight miliknya untuk memeriksa area jurang tersebut. Sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Sistem menjelaskan bahwa tempat itu kemungkinan adalah jurang yang dimaksud, tetapi jamur yang dicari tidak terlihat, lalu memberinya beberapa pilihan tindakan. Alih-alih langsung memilih, Snowman malah duduk di tempatnya. Tindakan itu membuat para dewa yang menonton menjadi bingung dan mengira ia telah menyerah. Saat duduk, Snowman teringat sesuatu dari masa lalu. Ia mengingat bidak pertama yang pernah ia ciptakan ketika pertama kali memasuki World of Eternity. Ia mengingat kejadian sekitar 17 tahun lalu. Saat itu ia juga memainkan caster dan datang ke jurang ini dengan senang hati setelah menemukan side quest yang sama. Saat itu ia tidak pernah menyangka mimpi ini akan berlanjut selama 17 tahun. Karena itu setiap hari ia selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan penuh semangat. Namun pada masa itu ia masih sangat kurang pengalaman. Ia belum benar-benar memahami cara mengendalikan bidaknya dengan baik. Ia kemudian mengingat penyebab kematian bidak pertamanya. Bidak itu kehilangan pijakan saat mencari jamur dalam side quest Forsaken One. Masalahnya berasal dari kelas yang ia gunakan saat itu. Caster memiliki kekurangan pada kekuatan dan ketangkasan, sehingga tidak cocok mencari item di area berbahaya seperti jurang. Karena keputusan yang salah itu, bidaknya akhirnya mati. Ia menyadari kesalahan itu sepenuhnya berasal dari pilihannya sendiri. Akibatnya, petualangan bidak tersebut berhenti di titik itu. Perjalanannya berakhir tanpa bisa dilanjutkan lagi. Kejadian itu memberi dampak besar baginya. Bahkan setelah waktu lama berlalu, kenangan itu tetap terasa menyakitkan setiap kali ia mengingatnya. Matahari mulai tenggelam perlahan di balik pegunungan. Snowman menyadari bahwa waktu yang ia tunggu hampir tiba. Tidak lama kemudian, tanaman yang ia cari akhirnya mulai muncul dari celah tebing. Jamur jari mayat itu perlahan bertunas dari permukaan batu. Para dewa yang menonton langsung terkejut melihat kejadian itu. Mereka baru menyadari bahwa Snowman sejak awal memang menunggu saat jamur itu muncul. Snowman kemudian berdiri kembali dari tempat duduknya. Ia mengingat bahwa sejak kejadian masa lalu itu, ia sudah banyak meneliti quest Forsaken One. Dari penelitian itu ia mengetahui karakteristik penting dari item misi tersebut. Jamur jari mayat hanya muncul di jurang ketika langit mulai gelap saat senja. Setelah memastikan waktunya tepat, ia segera menggunakan skill miliknya. Skill itu bernama Shadow Hand. Ia mengeluarkan bayangan tangan itu menuju arah tebing. Tujuannya untuk mengambil jamur yang tumbuh di posisi berbahaya tersebut. Namun ia merasa kesulitan mengendalikan skill itu. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan Shadow Hand secara langsung. Kolom chat para dewa kembali ramai melihatnya menggunakan skill tersebut. Sebagian dari mereka langsung mengenali bahwa itu adalah Shadow Hand. Beberapa dewa menjelaskan bahwa skill itu sangat sulit dikendalikan. Bahkan di buku aturan disebutkan rasanya seperti mengendalikan ekor yang tiba-tiba muncul. Sebagian lainnya malah bercanda tentang kesulitan itu. Mereka mengatakan akan lebih mudah jika seseorang memang terlahir memiliki ekor. Snowman mencoba menenangkan dirinya di tengah situasi itu. Ia memutuskan untuk fokus penuh agar percobaan ini berhasil. Ia berencana menurunkan Shadow Hand secara perlahan. Setelah itu ia akan menggenggam jamur tersebut dengan tenaga yang cukup lalu menariknya. Dalam pikirannya, ia membayangkan gerakan yang sangat hati-hati. Seperti mengambil telur dengan tangan tanpa merusaknya. Shadow Hand akhirnya berhasil mencabut jamur tersebut dari tebing. Tanaman itu terlepas tanpa rusak. Snowman berhasil mendapatkan jamur jari mayat yang ia cari. Para dewa yang menonton langsung heboh melihat keberhasilan itu. Namun perhatian Snowman tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang lain. Ia melihat sebuah cahaya kecil di ranting pohon dekat tebing. Ia menatap lebih dekat ke arah ranting tersebut. Tampaknya ada sebuah benda yang tersangkut di sana. Snowman segera menggunakan skill insight untuk memeriksa benda itu. Sistem langsung mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di area tersebut. Sebuah notifikasi petualangan baru muncul di hadapannya. Quest tersembunyi bernama Masterless Pocket Watch pun aktif dan memintanya mencari seseorang yang mengetahui asal jam saku itu di kota Kongori.
Snowman menyadari bahwa ini tampaknya juga sebuah side quest. Ia memperhatikan lebih dekat dan benar-benar melihat jam saku yang tergantung di ujung ranting pohon. Ia kemudian mengambil jam saku tersebut dari ranting. Benda itu kini berada di tangannya sebagai item quest baru. Para dewa yang menonton terlihat kebingungan dengan kejadian itu. Tidak satu pun dari mereka merasa telah membuat skenario tersebut. Di tempat lain, sosok troll yang terkait dengan misi Snowman sedang menunggu di kediamannya. Ia terlihat duduk sendirian di dalam tempat tinggalnya. Troll itu terlihat ragu terhadap keputusan yang ia ambil. Ia mempertanyakan apakah manusia yang ditemuinya benar-benar bisa dipercaya. Pikirannya kemudian teringat pada ibunya di masa lalu. Ia mengingat kondisi ibunya yang menderita karena penyakit yang sama. Ibunya pernah meluapkan kebencian terhadap kutukan yang membuat tubuhnya membusuk. Ia juga menyalahkan suku Rock Molar yang sangat ia benci. Dalam kemarahannya, sang ibu bahkan meminta semua orang menghilang. Ia juga menyuruh Mael untuk lenyap dari hadapannya. Kembali ke masa sekarang, Mael memikirkan kenyataan tentang penyakitnya. Ia tidak lagi berharap penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Sebagai gantinya, ia mulai mempelajari buku-buku milik manusia yang pernah diburu sukunya. Ia berhasil mempelajari huruf manusia dari buku mantra yang ditinggalkan ibunya. Seiring bertambahnya pengetahuan, ia mulai menemukan kemungkinan cara menyembuhkan dirinya. Namun penyakitnya terus memburuk lebih cepat daripada kemajuan penelitiannya. Ia tahu obat itu harus dibuat sebelum penyakitnya semakin parah. Untuk itu ia membutuhkan jamur yang hanya tumbuh di jurang tertentu. Namun ia masih ragu terhadap keputusannya. Ia bertanya-tanya apakah benar meminta bantuan pada manusia pertama yang ia temui adalah pilihan terbaik. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari semak-semak di dekatnya. Ia langsung waspada dan bertanya-tanya apakah itu manusia tadi atau anggota sukunya. Tidak lama kemudian, Snowman benar-benar muncul kembali. Ia membawa jamur yang dicari meski tubuhnya sendiri tampak semakin terkena penyakit. Snowman kemudian memperlihatkan jamur jari mayat yang berhasil ia dapatkan. Ia memastikan bahwa itulah benda yang dicari Mael. Mael langsung terkejut ketika melihat jamur tersebut. Ia menyadari bahwa manusia itu benar-benar berhasil menemukannya. Karena terlalu terkejut dan bersyukur, Mael langsung bersujud. Ia ingin mengetahui nama orang yang telah menolongnya. Snowman kemudian memperkenalkan dirinya secara singkat. Ia menyebut namanya sebagai Snowman. Mael menerima jamur tersebut dari tangan Snowman. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai Mael dan menyatakan akan membantu Snowman mulai saat ini. Mael tidak bisa menahan emosinya setelah menerima bantuan itu. Ia berjanji tidak akan melupakan bantuan yang diberikan oleh Snowman. Sebuah notifikasi sistem muncul menandakan quest telah selesai. Sistem menyatakan bahwa Forsaken One telah diselamatkan dan akan menjadi penolong Snowman. Beberapa waktu kemudian, Mael berhasil menyelesaikan obat untuk penyakit kulitnya. Ia akhirnya mampu menyembuhkan kondisi yang selama ini dideritanya. Snowman juga menggunakan obat yang sama karena ia sempat tertular penyakit tersebut. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa ketahanannya meningkat secara permanen. Sistem juga mengumumkan bahwa Mael telah pulih sepenuhnya dari penyakit Rotten Brand. Kondisinya kini kembali normal. Setelah sembuh, Mael menepati janjinya kepada Snowman. Ia menanyakan bantuan apa yang dibutuhkan oleh orang yang telah menolongnya. Notifikasi sistem kembali muncul dengan beberapa pilihan bantuan. Snowman diminta memikirkan dengan baik keputusan yang akan ia pilih. Snowman segera menganalisis pilihan yang tersedia. Karena kondisi saat ini, ia memilih rencana untuk mengalahkan suku Rock Molar dari dalam. Mael mempertimbangkan usulan Snowman untuk menyerang dari dalam. Setelah memikirkannya, ia mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang bisa mereka coba lakukan. Setelah pembicaraan itu selesai, Snowman kembali bergerak untuk melanjutkan misi utamanya. Ia mulai menuju wilayah suku Rock Molar. Dari balik pepohonan, Snowman mengamati area penjagaan suku Rock Molar. Ia memperhatikan pergerakan para penjaga dengan hati-hati. Saat mengamati, ia teringat percakapannya dengan Mael sebelumnya. Mael mengatakan bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Mael menjelaskan bahwa hari itu adalah festival panen suku Rock Molar. Pada saat itu mereka mengadakan pengorbanan untuk Earth Dragon bernama Tancred. Ia juga menjelaskan aturan ritual yang tidak boleh dilanggar oleh anggota suku. Saat tengah malam tiba, semua anggota harus meminum darah binatang yang direbus di tungku besar. Mael kemudian memberikan sebuah ramuan kepada Snowman. Ia meminta Snowman mencampurkan ramuan itu ke dalam tungku ritual tersebut.
Snowman sempat menanyakan apakah Mile akan baik-baik saja setelah ini. Mile mengingatkan kembali tentang kata-kata terakhir yang pernah diucapkan ibunya. Mile mengatakan bahwa kepergiannya mungkin hanya soal waktu. Namun setidaknya ia masih bisa memenuhi sebagian keinginan ibunya. Sebuah notifikasi sistem muncul menjelaskan petualangan baru. Misi itu meminta Snowman mencampurkan nostrum ke dalam tungku festival sebelum tengah malam. Setelah rencana itu disiapkan, Mile pergi meninggalkan gubuk tuanya. Ia membiarkan tempat itu terbakar, sementara ia membawa beberapa barang penting. Di antara barang yang dibawa Mile terdapat sebuah obat penyakit Rotten Brand. Ia juga membawa sebuah buku yang sebagian besar halamannya masih kosong. Snowman bertanya tentang buku tersebut. Mile menjelaskan bahwa buku itu adalah bagian dari mimpinya untuk menjadi seorang arkeolog dan mencatat rahasia dunia. Mile kemudian meminta Snowman menghukum kebiadaban suku Rock Molar. Ia berharap Snowman melakukannya dengan kecerdasan yang ia miliki. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa Snowman mendapatkan seorang pengawal bernama Mile, anak sang bintang. Pengawal itu memiliki peringkat heroik dan dapat membantu dalam petualangan. Snowman menilai hasil dari side quest tersebut. Ia merasa hasilnya cukup baik untuk jangka panjang. Kembali ke situasi sekarang, Snowman mengeluarkan ramuan yang diberikan Mile. Ia bersiap menggunakan nostrum tersebut untuk menjalankan rencana. Ia memeriksa ramuan merah yang disebut nostrum kamuflase. Ramuan itu mampu mengubah penampilannya menjadi troll selama 1 hari. Ia juga melihat ramuan biru bernama nostrum kegilaan. Ramuan ini bisa memicu keganasan batin seseorang setelah beberapa waktu. Snowman kemudian meminum nostrum kamuflase. Ia langsung menjalankan rencana penyusupan yang telah disiapkan. Namun setelah meminumnya, ia langsung mengeluhkan rasanya. Ramuan itu terasa sangat tidak enak di mulutnya. Tidak lama kemudian, ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Efek ramuan tersebut mulai bekerja. Penampilan Snowman akhirnya berubah sepenuhnya menjadi troll. Kini ia bisa bergerak di antara suku Rock Molar tanpa mudah dicurigai. Snowman yang sudah berkamuflase berjalan mendekati penjaga dari suku Rock Molar. Ia bergerak dengan tenang seolah memang bagian dari mereka. Penjaga tiba-tiba memanggilnya dengan nada curiga. Ia menegur karena mengira Snowman meninggalkan pos penjagaan sebelum festival panen selesai. Snowman segera meminta maaf dan mengatakan ia akan kembali bergabung dengan yang lain. Penjaga itu memarahinya dan menyuruhnya cepat masuk ke area dalam. Di dalam hatinya, Snowman merasa lega karena berhasil melewati pemeriksaan. Ia menyadari kemampuan bahasa troll yang ia miliki sangat membantu dalam situasi ini. Snowman akhirnya berhasil masuk melewati area penjagaan. Ia mulai memikirkan langkah berikutnya, yaitu menemukan tungku dan menuangkan nostrum kegilaan ke dalamnya. Ia terus berjalan lebih dalam ke wilayah suku Rock Molar. Berdasarkan informasi yang ia tahu, tungku itu berada di lapisan tengah wilayah mereka. Dalam pikirannya, ia mengingat struktur suku Rock Molar. Suku yang telah mencapai puncak ini hidup terpisah dalam 5 faksi berbeda. Kelima faksi itu biasanya hanya bersatu ketika menghadapi ancaman besar. Namun di luar itu, mereka tetap terpecah dan sering berperang satu sama lain. Karena keadaan tersebut, setiap generasi suku Rock Molar dipimpin oleh 5 pemimpin. Para dukun mewakili tiap faksi dan menjaga keseimbangan dalam suku. Namun generasi sekarang menghadapi masalah serius. Karena kemampuan mereka menurun, kekuatan suku Rock Molar perlahan mulai melemah. Kondisi itu membuat suku ini berada dalam dilema besar. Situasi tersebut justru memberi Snowman kesempatan untuk menjalankan rencananya dengan lebih mudah. Snowman akhirnya tiba di area festival panen. Ia melihat sebuah tungku besar dan mulai menduga bahwa itulah tungku yang berisi darah binatang. Ia mengeluarkan nostrum kegilaan dan mendekati penjaga tungku. Snowman memanggil penjaga itu dan menunjukkan sesuatu yang ia bawa. Snowman menjelaskan bahwa ia ingin menyumbangkan darah yang baru ia kumpulkan. Namun penjaga menolaknya karena darah persembahan sudah dianggap cukup. Snowman mencoba meyakinkan penjaga itu lagi. Ia menyebut bahwa darah yang ia bawa berasal dari makhluk langka bernama Whitehorn Aragos. Penjaga itu langsung terkejut saat mendengar nama Whitehorn Aragos. Ia mengulangi nama makhluk itu dengan nada tidak percaya, sementara Snowman menegaskan bahwa darah itu akan sangat membantu persembahan mereka. Penjaga akhirnya mengambil wadah darah tersebut dari Snowman. Ia mengatakan akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada pemimpinnya sebelum dipakai. Snowman tersenyum tipis setelah rencananya berhasil.
Ia tahu suku Rock Molar percaya bahwa persembahan berharga akan membawa berkah dari Tanchrit, dan darah Whitehorn Aragos termasuk bahan yang sangat langka. Penjaga kemudian menemui pemimpin mereka, Magatha. Ia melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin mempersembahkan darah dari Whitehorn Aragos. Magatha mengambil wadah itu dan memeriksanya. Ia mencium baunya untuk memastikan apakah darah tersebut benar-benar asli. Setelah memeriksa, Magatha menyatakan darah itu asli. Ia memerintahkan penjaga untuk segera menuangkannya ke dalam tungku. Snowman mengamati dari kejauhan sambil memikirkan rencananya. Ia yakin tidak ada yang akan menyadari adanya Madness Nostrum karena sudah disamarkan dengan darah Whitehorn Aragos oleh Mael. Penjaga kemudian menuangkan darah itu ke dalam tungku festival. Cairan itu bercampur dengan seluruh isi persembahan yang akan diminum oleh para troll. Sebuah notifikasi sistem muncul. Madness Nostrum kini telah bercampur dengan darah dalam tungku. Dan siapapun yang meminumnya akan mengalami kegilaan. Tak lama kemudian, Magatha memulai upacara festival. Ia memberi tanda bahwa tengah malam hampir tiba dan meminta semua orang bersiap mengangkat gelas mereka. Ia memimpin ritual dengan menyebut bahwa semua persembahan itu adalah anugerah dari Earth's Grace. Darah segar dan pembantaian dianggap sebagai bagian dari tradisi mereka. Magatha memerintahkan semua orang untuk meminum darah itu tanpa menyisakan apapun. Ia juga mengatakan tanah harus dibasahi lebih banyak dengan darah sesuai ajaran Raja Tanchrit. Ia menegaskan bahwa itulah cara hidup suku Rock Molar. Para troll langsung bersorak keras menyambut seruan tersebut. Semua troll di festival mulai meminum darah dari gelas mereka. Suasana penuh sorakan dan kegembiraan menyelimuti tempat itu. Di tengah keramaian itu, Snowman diam-diam membuang minuman miliknya. Ia tidak berniat meminum darah yang sudah dicampur ramuannya sendiri. Snowman memperhatikan sekelompok troll yang duduk terpisah dari yang lain. Ia mulai menduga bahwa mereka mungkin adalah para pemimpin suku. Perhatiannya kemudian tertuju pada satu troll yang paling besar di antara mereka. Ia teringat bahwa Mael pernah memperingatkannya tentang sosok itu. Dalam pikirannya, Snowman mengingat reputasi troll tersebut. Ia adalah orang yang pernah mengalahkan semua dukun dari generasi sebelumnya sendirian. Troll itu dikenal lahir dengan kekuatan yang disebut Power of the Mountains. Namanya adalah Jamat, pemimpin terkuat dalam sejarah suku Rock Molar. Snowman mengamati sekeliling setelah festival hampir selesai. Semua troll telah meminum darah yang sudah dicampur dengan ramuan kegilaan. Ia juga menyadari bahwa kelima pemimpin suku ikut meminumnya. Namun ia menduga efeknya mungkin berbeda dibandingkan dengan troll biasa. Snowman memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 1 jam, ramuan itu akan mulai bereaksi. Jika tidak ada yang mengganggu rencananya, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Ia kemudian berjalan menjauh dari keramaian festival. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa malam ini akan menjadi akhir bagi suku Rock Molar. Snowman bergerak diam-diam hingga menemukan sebuah tempat tersembunyi di balik semak. Ia menyadari bahwa tempat itu adalah lokasi penyimpanan harta suku Rock Molar. Bangunan itu terlihat dijaga oleh 2 penjaga troll. Mereka berdiri di depan pintu, menjaga tempat tersebut dengan ketat. Para dewa yang menonton kejadian ini mulai penasaran dengan tindakan Snowman. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam gudang itu dan bagaimana Snowman bisa mengetahui semua informasi tersebut. Dalam pikirannya, Snowman mengingat bahwa menurut pengaturan dunia ini, suku troll selalu menyimpan barang terpenting mereka di tempat seperti ini. Delegasi Rock Molar yang tidak terikat dengan faksi manapun ditugaskan khusus untuk menjaga harta tersebut. Ia juga tahu bahwa para penjaga ini bukan troll biasa. Meskipun tidak sekuat kepala suku, mereka tetap termasuk troll yang cukup kuat. Beberapa saat kemudian, efek Madness Nostrum mulai muncul. Tubuh para troll mulai kehilangan kendali karena pengaruh ramuan tersebut. Tanpa sadar, mereka mulai saling menyerang satu sama lain. Kekacauan langsung pecah di antara para troll yang terpengaruh. Snowman memanfaatkan situasi itu tanpa ragu. Ia memanggil Karuna untuk menyerang salah satu penjaga yang tersisa. Snowman menilai bahwa penjaga yang sudah melemah bukan lawan Karuna. Walaupun Karuna tidak sekuat wujud aslinya, kekuatannya masih cukup untuk menghadapi situasi seperti ini. Setelah penjaga di luar tersingkir, mereka langsung masuk ke dalam bangunan. Snowman tidak membuang waktu dan segera bergerak lebih dalam. Di dalam gudang, ternyata masih ada satu penjaga lagi. Penjaga ini terlihat lebih kuat dibanding yang lain. Penjaga itu juga terkena efek ramuan kegilaan, tetapi masih sedikit sadar.
Ia menyadari ada seseorang yang masuk dan mencoba mencari tahu siapa yang ada di sana. Ia mengira yang datang adalah penjaga dari luar. Penjaga itu meminta mereka segera pergi dan memberitahu Jamat serta para pemimpin lainnya karena ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Karuna tidak memberi kesempatan lebih lama. Ia langsung maju dan menyerang penjaga tersebut. Namun penjaga itu masih cukup kuat untuk menangkis serangan pertama Karuna. Ia terkejut dan mulai mempertanyakan siapa lawannya. Karuna terus menyerang tanpa memberi jeda. Serangannya datang bertubi-tubi hingga penjaga itu mulai kewalahan. Akhirnya Karuna berhasil menebas leher penjaga tersebut. Pertarungan pun langsung berakhir di tempat itu. Snowman memperhatikan Karuna setelah pertarungan selesai. Ia menyadari bahwa kekuatan Karuna sudah tidak sekuat sebelumnya. Ia melihat mayat penjaga yang baru saja dikalahkan. Menurutnya, jika Karuna itu masih dalam kondisi penuh, Karuna seharusnya bisa membunuhnya jauh lebih cepat. Snowman kemudian menemukan sebuah kunci dari tubuh penjaga itu. Sebuah notifikasi sistem muncul yang menyatakan bahwa ia mendapatkan Rock Key setelah mengalahkan penjaga harta. Sistem lalu menampilkan beberapa pilihan tindakan yang bisa ia lakukan dengan kunci tersebut. Pilihan itu termasuk membuka pintu gudang, mempelajari kunci, menyalinnya, atau bersembunyi di tempat itu. Snowman melihat ada banyak pilihan yang tersedia. Namun ia sudah tahu bahwa pintu di depannya hanya bisa dibuka menggunakan Rock Key. Ia juga tahu apa yang disimpan di balik pintu itu. Itu adalah hadiah dari naga tanah Tancrit kepada suku Rock Molar, sebuah artefak bernama Stonefish. Stonefish adalah sarung tangan yang mampu memberikan kekuatan besar. Dengan memakainya, seseorang bisa menghancurkan batu dan menggunakan mantra kuat. Namun hadiah itu juga membawa masalah besar bagi suku Rock Molar. Perebutan Stonefish membuat mereka terlibat dalam banyak pertarungan, bahkan di antara faksi mereka sendiri. Untuk menghentikan konflik tersebut, seorang saman Rock Molar mengumpulkan kelima pemimpin suku. Mereka kemudian diikat dengan kutukan persaudaraan agar tidak bisa saling membunuh. Walaupun disebut sebagai 5 saudara yang baik, kenyataannya mereka hanya kelompok yang saling ingin membunuh. Kutukan itulah yang menahan mereka agar tidak benar-benar melakukannya. Karena alasan itu, Snowman memutuskan tidak mengambil Stonefish. Ia hanya mengambil Rock Key dan meninggalkan artefak tersebut. Ia lalu pergi dari tempat itu. Snowman tahu ketika kekacauan akibat ramuan mulai menyebar, kelima pemimpin pasti akan datang memeriksa tempat harta. Benar saja, saat mereka tiba di sana, mereka menemukan para penjaga di luar sudah mati. Keadaan itu langsung membuat mereka curiga. Mereka kemudian membuka paksa pintu gudang untuk memeriksa isi di dalamnya. Tujuan utama mereka adalah memastikan Stonefish masih ada. Ketika melihat artefak itu masih berada di tempatnya, mereka terlihat terkejut. Namun situasi itu justru membuat mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Magatha langsung menuduh Jamat sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi. Ia menuduh Jamat sengaja menciptakan situasi ini untuk mendapatkan Stonefish dengan menyingkirkan yang lain. Jamat menolak tuduhan itu dengan tenang. Ia mengingatkan bahwa para leluhur telah mengikat mereka dengan kutukan persaudaraan sehingga mereka tidak bisa saling membunuh. Miam kemudian mencoba menenangkan situasi yang mulai memanas. Ia mengatakan ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Ia juga menegaskan bahwa mereka semua seharusnya memahami kondisi suku yang sedang kacau. Prioritas mereka seharusnya menghentikan kerusuhan yang sedang terjadi. Magatha akhirnya menahan amarahnya untuk sementara. Namun ia tetap memperingatkan Jamat bahwa seluruh suku tahu ambisinya dan akan melawannya jika bertindak gegabah. Para pemimpin kemudian memerintahkan beberapa troll yang masih sadar untuk menjaga gudang. Mereka juga memerintahkan agar siapapun yang mencoba mengambil Stonefish harus dibunuh. Setelah yang lain pergi, Jamat masih berdiri di depan Stonefish. Ia menatap artefak itu seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Magatha terlihat sangat kelelahan setelah membunuh banyak troll yang menjadi gila. Ia menyadari tempat tinggalnya sudah hancur akibat kekacauan itu. Magatha merasa kegilaan mulai menyebar dalam tubuhnya. Ia berniat menenangkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengurus sisa masalah. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ia langsung waspada dan menuntut orang itu menunjukkan diri. Ternyata orang itu adalah Snowman. Notifikasi sistem muncul yang menyatakan identitas Snowman telah diketahui dan efek kamuflasenya telah berakhir. Snowman menyadari bahwa penyamarannya akhirnya terbongkar. Ia menganggap hal itu wajar karena situasinya memang sudah sangat mencurigakan.
Dalam pikirannya, Snowman menilai bahwa Magatha adalah yang paling lemah di antara 5 saudara. Namun ia tetap seorang saman pemimpin yang berbahaya. Magatha langsung menyerang setelah mengetahui identitas Snowman. Ia menuduh Snowman sebagai manusia yang menyebabkan kekacauan dalam suku mereka. Snowman segera memanggil Karuna untuk menghadapi Magatha. Karuna langsung bergerak menyerang saman tersebut. Pertarungan berlangsung singkat namun keras. Setelah beberapa saat, Magatha terlihat sudah berada di ambang kematian. Karuna bersiap memberikan serangan terakhir. Ia mengangkat senjatanya untuk mengakhiri pertarungan. Magatha menatap Snowman dengan penuh kebencian. Ia bersumpah bahwa saudara-saudaranya akan membalas dendam atas kematiannya. Karuna menebas Magatha dan membunuhnya. Notifikasi sistem muncul yang menyatakan Magatha telah terbunuh dan Snowman menerima efek kelelahan serta penurunan kekuatan sementara. Snowman memahami bahwa Magatha telah menggunakan kutukan Grudge sebelum mati. Kutukan itu memberikan debuff langsung kepada summoner yang bertanggung jawab. Ia sengaja membunuh Magatha lebih dulu karena efek kutukan itu tidak terlalu mempengaruhi pekerjaannya sebagai Shadow Summoner. Penurunan kekuatan fisik bukan masalah besar baginya. Notifikasi sistem kembali muncul. Petualangan dinyatakan telah mencapai tujuan, dan Snowman bisa mengakhirinya setelah waktu habis atau setelah mengambil imbalannya. Snowman kemudian pergi dan membakar kediaman Magatha. Ia tahu para saudara Magatha akan sibuk menghadapi kekacauan yang sudah ia ciptakan. Setelah kematian Magatha, para saman lain langsung mendatangi Jamat dengan kemarahan besar. Mereka berkumpul di hadapannya, jelas datang untuk menuntut penjelasan. Para saman berteriak memanggil Jamat agar keluar dan menghadapi mereka. Mereka menegaskan bahwa kedatangan mereka karena tahu Jamat berada di sana. Jamat menanggapi situasi itu dengan sangat santai. Ia menyapa mereka seolah pertemuan itu hanya pertemuan biasa antar saudara. Di tempat lain, Snowman yang menjadi dalang kekacauan justru terlihat sedang memasak. Ia berada di sebuah tempat yang tampak seperti rumah biasa. Para dewa yang mengawasi kejadian itu merasa heran. Mereka tidak menyangka Snowman masih sempat memasak setelah menciptakan kekacauan besar. Snowman menggunakan bahan khusus bernama Seed of the Moon dalam masakannya. Benda itu merupakan item spesial dengan efek yang belum sepenuhnya diketahui. Di dalam pikirannya, Snowman mengingat fungsi dasar dari Seed of the Moon. Biasanya item itu memberi dua kemungkinan efek berbeda setelah dikonsumsi. Ia mengingat bahwa efeknya bisa berupa peningkatan stat permanen atau kemampuan sementara. Namun dalam situasi sekarang, ia memutuskan kemampuan sementara lebih penting untuk persiapan pertempuran. Snowman juga mengingat cara umum menggunakan bahan tersebut. Seed of the Moon biasanya dimakan setelah diproses dengan cara dimasak. Masakannya akhirnya selesai dan sistem menampilkan berbagai notifikasi hasil. Hidangan tumis sayur dengan biji spesial berhasil dibuat dan beberapa peningkatan kecil juga didapat. Snowman merasa cukup hanya dengan mengingat resepnya. Ia juga menyadari rasanya agak hambar karena tidak sempat menambahkan bumbu. Ia sempat memikirkan situasi tempatnya berada sekarang. Menemukan rumah normal di tengah kekacauan seperti ini sudah terasa cukup beruntung baginya. Setelah selesai memakan hidangan itu, efek spesial dari Seed of the Moon langsung aktif. Ia kini bisa menggunakan kemampuan sementara bernama Stage of the Moon selama 1 hari. Snowman kemudian mengingat penjelasan dari buku pengaturan game. Stage of the Moon adalah area sihir luas yang memberi buff pada atribut bulan dan debuff pada atribut lain. Ia juga mempertimbangkan kemungkinan para saudara dalam suku akan berkumpul karena kabar yang menyebar. Jika itu terjadi, ia berniat menyelesaikan urusannya sekaligus. Kembali ke kelompok Five Brothers, mereka mulai menginterogasi Jamat. Mereka memperingatkan agar Jamat berhati-hati dalam berbicara karena kecurigaan mereka tertuju padanya. Miam langsung menuduh Jamat memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Ia menanyakan secara langsung apakah Jamat adalah orang yang membunuh Magatha. Di dalam pikirannya, Jamat baru mengetahui bahwa Magatha benar-benar telah mati. Ia langsung menyimpulkan bahwa ada musuh yang tidak diketahui sedang bersembunyi di dalam suku. Jamat mulai menganalisis penyebab kekacauan yang terjadi. Ia menduga semuanya berawal dari darah yang sebelumnya diminum oleh seluruh anggota suku. Menurutnya, seseorang mungkin mencampurkan obat ke dalam darah itu untuk membuat semua orang kehilangan akal. Setelah itu pelaku menyerang gudang harta, membunuh penjaga, dan mencoba mengambil Stonefish. Pelaku bahkan memilih langkah agresif dengan membunuh Magatha. Dalam pikiran Jamat,
Tindakan seperti itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh saudara-saudaranya yang rakus dan lemah. Jamat akhirnya berbicara dengan nada tenang. Ia mengakui bahwa semua tindakan itu memang terlihat sangat mirip dengan caranya sendiri. Para Saman langsung marah ketika melihat apa yang dipakai Jamat. Mereka menyadari bahwa Jamat memegang Stonefish dan langsung menuduhnya sebagai dalang semua kejadian. Amarah mereka semakin memuncak setelah melihat bukti itu. Mereka bahkan bersumpah tidak akan membiarkan Jamat mati dengan mudah karena dianggap pengkhianat suku. Jamat tidak berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu. Ia tahu bahwa situasi sudah tidak mungkin diperbaiki dengan kata-kata. Trogo mengejek kesombongan Jamat di hadapan semua orang. Ia mengatakan bahwa membunuh leluhur tidak akan membuat Jamat bisa lolos dari sihir. Miam memprovokasi yang lain untuk segera membunuh Jamat. Ia menuduh Jamat ingin mengambil alih seluruh suku menggunakan kekuatan Stonefish. Tanpa menunggu lebih lama, para Saman menyerang Jamat bersama-sama. Pertarungan pun langsung pecah di tempat itu. Jamat merespons serangan itu dengan menggunakan kekuatan Stonefish. Ia melancarkan serangan balik yang sangat kuat. Miam terkejut melihat kekuatan tersebut. Ia tidak menyangka serangan Jamat bisa sekuat itu. Ia bahkan tidak sempat menghindari serangan tersebut. Miam tewas seketika setelah terkena pukulan Jamat. Setelah kematiannya, efek kutukan Five Brothers langsung aktif. Jamat terkena berbagai efek negatif seperti penyakit paru-paru dan peningkatan risiko kegagalan sihir. Jamat berbicara kepada para Saman yang tersisa. Ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah lama menunggu kesempatan untuk membunuhnya dan merebut posisi kepala suku. Ia menyadari bahwa situasi ini berubah menjadi kasus besar hanya dalam satu malam. Kekacauan yang terjadi berkembang sangat cepat. Torgo kemudian menyerang dengan melempar batu ke arah Jamat. Ia menegaskan bahwa kekuatan Stonefish tidak bisa ditangani oleh satu Saman saja. Jamat melapisi tubuhnya dengan batu untuk menahan serangan itu. Ia juga menanggapi ancaman tersebut dengan tenang. Setelah menahan serangan, Jamat langsung melesat menuju Torgo. Gerakannya sangat cepat dan agresif. Ia memukul Torgo dengan kekuatan penuh. Serangan itu langsung menghabisinya dalam sekejap. Kutukan lain kembali aktif setelah kematian Torgo. Jamat mengalami pusing dan penurunan besar pada kemampuan dasar seperti akurasi dan pertahanan. Meski terkena efek kutukan, Jamat tetap melanjutkan pertarungan. Ia juga membunuh Trom sebagai lawan terakhir yang tersisa. Kematian Trom memicu kutukan berikutnya. Jamat kali ini terkena penyakit jantung dan vitalitasnya terus menurun selama seminggu. Di dalam pikirannya, Jamat menyadari bahwa sekarang ia menjadi pusat kekuatan dalam suku. Ia berniat segera menyatukan anggota suku dan memulihkan situasi. Namun tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang yang tidak dikenalnya. Jamat langsung waspada dan menanyakan siapa yang datang. Sosok yang muncul ternyata adalah Karuna. Ia adalah makhluk yang dipanggil oleh Snowman. Begitu muncul, Karuna langsung menyerang Jamat tanpa ragu. Pertarungan baru pun dimulai. Jamat berhasil menahan tebasan pertama dari Karuna. Ia tetap berdiri dan tidak langsung terdesak oleh serangan itu. Dari kejauhan, Snowman menyindir situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa para saudara seharusnya tidak saling bertarung. Jamat langsung menatap Snowman dengan penuh kebencian. Ia menyadari bahwa Snowman adalah orang yang berada di balik semua kekacauan ini. Karuna kemudian diselimuti aura biru yang kuat. Aura itu menandakan bahwa ia sedang menerima pengaruh kekuatan Moonlight. Jamat berbicara kepada Snowman dengan nada menantang. Ia menanyakan apakah Snowman datang untuk merebut gunung itu. Setelah itu Jamat langsung maju menyerang. Ia menantang Snowman untuk datang dan mengambilnya jika memang mampu. Karuna juga bergerak maju untuk menghadapi serangan tersebut. Kekuatan keduanya bertabrakan dalam benturan langsung. Jamat kemudian melemparkan banyak batu ke arah Karuna. Serangan itu datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Karuna menebas setiap batu yang mendekat. Ia menghancurkan serangan itu satu persatu dengan pedangnya. Di dalam pikirannya, Snowman menilai kekuatan kedua pihak. Ia menyadari bahwa pertarungan mereka masih berada pada posisi seimbang. Namun Snowman juga melihat kondisi Jamat tidak sepenuhnya segar. Jamat sudah kelelahan setelah bertarung melawan para brothers sebelumnya. Jamat kembali berbicara dengan nada meremehkan. Ia mempertanyakan apakah kekuatan seperti itu cukup untuk mencapai gunung. Ia kemudian mendorong mundur Karuna dengan kekuatan besar. Serangan itu membuat posisi Karuna terdesak. Snowman terkejut melihat perubahan situasi yang tiba-tiba.
Pertarungan yang sebelumnya seimbang mulai berbalik arah. Karuna mulai kewalahan menghadapi tekanan Jamat. Snowman juga menyadari bahwa penggunaan Shadow Summon bisa membuat tulangnya terluka sebagai konsekuensinya. Snowman merasa situasinya tidak masuk akal. Jamat seharusnya melemah karena efek Curse of Resentment. Namun Jamat justru menyatakan bahwa dirinya adalah gunung itu sendiri. Ia mengklaim seluruh dunia berada di bawah kakinya. Dengan kekuatan yang terus meningkat, Jamat kembali mendorong Karuna. Karuna semakin terdesak oleh tekanan serangan itu. Snowman mencoba berpikir cepat mencari cara membalikkan keadaan. Ia sadar mereka harus menemukan momen yang tepat untuk mengubah situasi. Jamat kemudian mengambil kuda-kuda khusus. Tanda sistem menunjukkan bahwa ia akan segera memicu gempa bumi. Ia memukul tanah dengan kekuatan besar. Serangan itu langsung mengguncang seluruh area. Gua tempat mereka bertarung mulai bergetar hebat. Batu-batu besar berterbangan ke arah Snowman dan Karuna. Karuna menangkis semua batu yang datang. Ia juga melindungi Snowman dari serangan tersebut. Jamat memanfaatkan momen itu untuk menyerang langsung. Ia bergerak saat Karuna sedang sibuk menahan batu. Karuna tetap berhasil menangkis serangan itu. Namun terlihat jelas ia mulai kewalahan menghadapi tekanan Jamat. Snowman mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Biasanya kekuatan Stonefish memberi efek balik yang melukai penggunanya. Ia berpikir bahwa Jamat seharusnya sudah terluka parah karena penggunaan kekuatan itu. Hal itu membuatnya curiga ada sesuatu yang terlewat. Namun Jamat justru terlihat semakin kuat. Ia bahkan merasakan kekuatan yang meluap keluar dari tubuhnya. Snowman mulai cemas melihat perubahan itu. Penggunaan Stonefish malah terlihat memberi Jamat kekuatan tambahan. Jamat kembali melancarkan serangan dengan amarah besar. Ia bersumpah akan menghancurkan dan menghabisi penyerang di hadapannya. Serangan Jamat terus meningkat seiring waktu. Tekanan yang ia berikan semakin kuat dari satu serangan ke serangan berikutnya. Snowman semakin merasa cemas melihat situasi tersebut. Ia tidak mengerti bagaimana Jamat masih bisa terus menggunakan kekuatan sihirnya. Snowman akhirnya menyimpulkan sesuatu yang penting. Ia menyadari bahwa Stonefish kemungkinan telah berubah menjadi Mountain Fish. Ia mengingat bahwa hanya ada sedikit penjelasan tentang hal itu di buku panduan. Perubahan itu adalah Easter egg yang bisa muncul sebagai variabel nyata dalam World of Eternity. Snowman tidak mengerti bagaimana kondisi itu bisa terjadi. Strategi yang ia gunakan sebelumnya seharusnya mampu mencegah munculnya variabel seperti ini. Ia kembali mengingat skenario yang seharusnya terjadi dalam suku. Biasanya orang pertama akan membunuh para brothers lainnya melalui efek Curse of Resentment. Namun kali ini situasinya berbeda karena Jamat yang menjadi lawan. Snowman mulai berpikir bahwa keberadaan Jamat sendiri mungkin adalah variabel yang tidak terduga. Tiba-tiba Snowman berteriak memperingatkan Karuna. Ia menyadari bahaya yang datang terlambat. Karuna terkena pukulan keras dari Jamat. Tubuhnya langsung terpental akibat serangan tersebut. Karuna menghantam Snowman saat terlempar. Keduanya kemudian menabrak dinding gua dengan keras. Benturan itu membuat kondisi mereka sangat parah. Keduanya berada di ambang kematian setelah serangan tersebut. Kesadaran Snowman mulai memudar perlahan. Penglihatannya semakin gelap seiring tubuhnya melemah. Di saat itu, ingatan lama tiba-tiba muncul di pikirannya. Ia teringat masa ketika dulu memainkan game ini. Snowman menyadari bahwa itu adalah kenangan dari masa lalunya. Saat itu legenda Snowman bahkan belum sepenuhnya terbentuk. Ia mengingat dirinya dulu sebagai ketua sebuah party. Pada saat itu para anggota party tanpa sengaja menempatkan bidak dalam bahaya. Seseorang bertopeng merah menyarankan pengorbanan beberapa bidak. Menurutnya itu adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan yang lain. Tapi Snowman menolak usulan tersebut. Ia mengatakan mereka sudah bekerja terlalu keras untuk sampai sejauh ini. Red Mask menganggap pengorbanan bidak bukan masalah besar. Snowman kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud bukan para player. Ia menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah para pion dalam permainan. Menurutnya mereka sudah bekerja keras untuk sampai ke titik itu. Seorang player lain menertawakan alasan tersebut. Ia menganggap keputusan itu terlalu gegabah hanya karena memikirkan bidak. Seseorang kemudian mempertanyakan apakah Snowman benar-benar bisa melakukannya. Pertanyaan itu menjadi tekanan bagi keputusan yang harus ia ambil. Di dalam pikirannya, Snowman mengingat kenyataan pahit dalam permainan. Bidak yang tidak bertarung maupun yang mencoba kabur biasanya menjadi yang pertama mati. Meski begitu, Snowman tetap yakin masih ada jalan lain.
Ia percaya masih ada cara untuk menghadapi situasi tersebut. White Mask kemudian memintanya mengambil keputusan. Semua orang menunggu pilihan yang akan dibuat Snowman. Snowman akhirnya memilih opsi ketiga. Ia memutuskan untuk mengayunkan pedangnya ke pergelangan kaki Giant Zur. Pilihan itu dianggap sebagai tindakan yang sangat berisiko. Semua orang mempertanyakan apakah serangan itu bisa menyelamatkan rekan mereka. Kemungkinan keberhasilannya dinilai sangat kecil. Namun keputusan sudah dibuat dan harapan terakhir kini bergantung pada keajaiban. Snowman menyadari alasan mengapa dirinya selalu menciptakan keajaiban. Setiap kali krisis datang, ia selalu memilih untuk menghadapinya langsung. Snowman perlahan bangkit kembali meskipun tubuhnya masih dalam kondisi buruk. Ia jelas belum berniat menyerah dan tetap memaksakan diri untuk melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Jamat sudah bersiap mengakhiri pertempuran. Sistem bahkan menunjukkan bahwa ia akan menggunakan serangan longsoran untuk menutup pertarungan ini. Snowman mencoba memahami keadaan setelah sadar kembali. Ia khawatir karena tidak tahu berapa lama dirinya pingsan dan berapa lama Karuna sudah berada di tahap Half Moon. Aura Karuna tiba-tiba meningkat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sistem menunjukkan bahwa teknik Moonlight miliknya telah memasuki fase Full Moon, membuat Snowman menyadari bahwa momen yang ia tunggu akhirnya datang. Jamat mempersiapkan serangan berikutnya dengan penuh keyakinan. Ia percaya kekuatan yang diwariskan Tanchrit cukup untuk menghancurkan musuhnya. Snowman juga mulai melakukan sesuatu untuk membalikkan keadaan. Sistem memperingatkan bahwa ia menggunakan kemampuan Full Moon yang masih tidak stabil. Snowman menegaskan dalam hatinya bahwa pertarungan ini belum berakhir. Ia kemudian mengaktifkan kemampuan berisiko bernama Volatile Ability dari Stage of the Moon. Jamat akhirnya melepaskan skill longsoran miliknya. Tanah bergetar keras sementara batu-batu besar beterbangan ke segala arah. Di saat yang sama, Snowman juga menyelesaikan proses persiapannya. Sistem menandakan bahwa permainan Volatile Ability dari Stage of the Moon telah dimulai. Tubuh Karuna mulai dipenuhi cahaya bulan yang kuat. Sistem menegaskan bahwa sosok protagonis dalam kondisi ini adalah Moonlight Knight Karuna. Jamat langsung melancarkan serangan ke arah Karuna tanpa menunggu lama. Ia mencoba menekan sebelum kekuatan baru itu sepenuhnya bekerja. Namun serangan tersebut tidak berhasil mengenai sasaran. Aura Karuna melonjak tajam dan langsung menghempaskan serangan itu. Melihat perubahan itu, Jamat tampak sangat terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Karuna meningkat sejauh itu dalam waktu singkat. Sistem kemudian menjelaskan efek dari cahaya bulan tersebut. Seluruh stat Karuna meningkat 50%, sementara semua yang bukan protagonis justru mengalami penurunan kekuatan. Dengan kekuatan bulan yang sudah penuh, Karuna mengambil posisi menebas. Sistem memberi peringatan agar lawan bersikap rendah hati di hadapan kekuatan itu. Snowman hanya bisa memberi dukungan dari kejauhan. Ia berharap Karuna tidak kalah dalam momen penentuan ini. Karuna akhirnya menebas lurus ke depan dengan seluruh kekuatannya. Sistem menunjukkan bahwa teknik Full Moon Slash telah meningkat menjadi Complete Moonlight Slash. Serangan itu mengenai Jamat secara langsung tanpa bisa dihindari. Tubuhnya menerima dampak tebasan yang sangat kuat. Setelah terkena serangan tersebut, Jamat tampak melemah. Ia tertunduk dan tidak lagi mampu melanjutkan perlawanan. Dalam kondisi hampir kalah, Jamat mencoba mengatakan sesuatu kepada Snowman. Ia memanggilnya sebagai Shadow Summoner dan meminta untuk dibawa bersamanya. Dengan sisa nafas, Jamat menolak menerima akhir seperti ini. Ia merasa masih banyak hal yang belum sempat ia lakukan. Karuna kemudian menebas sekali lagi tanpa ragu. Serangan itu mengakhiri hidup Jamat di tempat. Setelah kematiannya, kutukan Jamat langsung aktif. Sistem menunjukkan Snowman terkena penyakit kulit yang menurunkan seluruh stat selama 1 minggu. Serangkaian notifikasi sistem muncul setelah pertarungan berakhir. Sistem mencatat kematian para Five Rock Chunin Brothers, kekalahan Jamat, peningkatan hadiah, dan berakhirnya petualangan. Para dewa yang menonton dari atas terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka pertarungan itu berakhir dengan kemenangan dramatis seperti ini. Sistem kemudian memberikan beberapa gelar dan pencapaian baru. Setiap title memberi efek tambahan seperti peningkatan stat, charisma, atau bonus saat bertarung sendirian. Melihat hasil pertarungan itu, para dewa semakin kagum. Mereka kembali memberikan donasi madness kepada Snowman. Sistem juga mencatat bahwa Karuna membangkitkan kemampuan baru. Ia memperoleh efek heroism serta title The One Who Slashed a Mountain dengan berbagai bonus tambahan.
Para dewa terus memujinya setelah melihat pencapaian tersebut. Mereka jelas mengakui kemampuan yang baru saja ditunjukkan. Sistem kemudian menampilkan hasil perkembangan Karuna. Ia memperoleh experience, dan ability-nya dilepaskan. Kini ia bisa menggunakan 40% kekuatan aslinya. Para dewa mulai membicarakan Karuna di antara mereka. Mereka menyadari bahwa sampai sekarang ia baru menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Snowman memikirkan tentang sistem shadow summoning. Biasanya monster sangat membenci kondisi itu karena mereka dipaksa kembali dari kematian untuk melayani orang yang membunuhnya. Namun situasi Jamat terasa berbeda. Ia justru meminta Snowman untuk membawanya bersama. Snowman menyadari bahwa Jamat adalah variabel tak terduga dalam permainan ini. Ia dianggap sebagai irregular yang bisa membuat jalannya game menjadi lebih rumit. Meski ragu apakah itu akan menguntungkan atau merugikan, Snowman tetap mempertimbangkannya. Ia merasa jika tidak membawa Jamat, hasilnya akan terasa setengah berhasil. Akhirnya Snowman memutuskan untuk melakukan summon. Ia memanggil kembali Jamat dari kematian sebagai bayangan. Jamat bangkit kembali sebagai summon miliknya. Ia menyatakan akan mengikuti Snowman mulai sekarang. Sistem mengonfirmasi bahwa Snowman berhasil memanggil Shadow of the Tyrant Jamat. Bayangan itu berhasil mereplikasi kemampuan rock armor miliknya. Kemampuan lain milik Jamat juga mulai ditransmisikan ke bentuk bayangannya. Namun sistem menunjukkan bahwa kekuatan summon masih jauh dari kekuatan aslinya. Setelah bangkit, Jamat mengatakan masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. Snowman pun bertanya apa yang ia maksud dengan hal tersebut. Jamat menjelaskan apa yang ingin ia lakukan setelah dibangkitkan. Ia mengatakan bahwa ia harus mengumpulkan jasad saudara-saudaranya. Jamat kemudian mulai menyerap tubuh salah satu saudaranya menggunakan Witchcraft Absorption. Sistem menunjukkan bahwa kekuatan miliknya sedikit meningkat setelah proses itu. Snowman memahami apa yang sedang terjadi setelah melihat kemampuan itu. Ia menyadari bahwa Witchcraft Absorption adalah talenta yang bisa mengambil kekuatan saman yang sudah mati. Jamat melanjutkan proses tersebut dengan menyerap kekuatan saudara yang lain. Setelah penyerapan itu, sistem menunjukkan bahwa kekuatan miliknya meningkat lagi. Setelah selesai, Jamat mengatakan bahwa setidaknya mereka masih bersama dalam kematian. Ia menyatakan bahwa gunung itu telah menyatukan saudara-saudaranya ke dalam dirinya. Profil milik Jamat kemudian diperbarui oleh sistem. Statusnya sebagai Tyrant Jamat ditampilkan dengan berbagai statistik dan talenta yang ia miliki. Kabar tentang kematian Jamat segera menyebar di antara para troll. Mereka panik dan berteriak bahwa para Rock Canines telah berakhir. Beberapa notifikasi sistem juga muncul setelah kejadian itu. Sistem mengumumkan bahwa Sharpstone Mountain terbebas dari Rock Canines dan beberapa labirin tersembunyi kini terbuka. Sistem menjelaskan bahwa tindakan Snowman telah membawa perubahan besar di dunia Pandea. Kabar kemenangan itu menyebar ke berbagai wilayah. Kota kebebasan Kongori juga ikut merasakan dampaknya. Ancaman Rock Canines yang selama ini menghantui kota itu akhirnya hilang. Sistem menyebutkan bahwa Earth Dragon Tanchrit tidak dapat mendengar kabar tentang kematian para Rock Canines. Peristiwa ini juga memicu perubahan pada struktur kekuasaan di Pandea. Setelah kejadian itu, berbagai petualangan baru menjadi tersedia bagi semua pemain. Sistem membuka beberapa misi baru yang bisa dipilih dari markas. Snowman memikirkan perubahan dunia yang terjadi karena pencapaian pemain. Ia merasa inilah alasan permainan ini tidak pernah terasa membosankan. Di tengah semua notifikasi itu, Snowman masih memiliki satu pemberitahuan terakhir. Sistem memintanya memeriksa hadiah terbaik yang ia peroleh. Sistem kemudian menampilkan daftar hadiah yang ia dapatkan. Levelnya meningkat dan ia memperoleh berbagai item serta sejumlah koin emas dan perak. Baik Snowman maupun para dewa terlihat terkejut dengan salah satu item tersebut. Mereka tidak menyangka ia mendapatkan drop bernama Mountain Fish. Sistem menampilkan detail lengkap dari item Mountain Fish. Item Holy Object itu memiliki kekuatan serangan tinggi serta berbagai peningkatan stat tambahan. Para dewa bereaksi dengan sangat heboh melihat item tersebut. Mereka menganggap item itu terlalu kuat dan terasa tidak adil. Snowman kemudian memberikan Mountain Fish kepada Jamat. Ia langsung memasangkan item itu pada summon miliknya. Sementara itu, Snowman sendiri mengenakan jubah yang ia dapatkan dari hadiah. Sistem menampilkan informasi bahwa item tersebut adalah Stone Robe dengan berbagai bonus stat. Snowman kemudian memeriksa hadiah lain yang ia dapatkan. Item itu bernama Root of Spirit dan memiliki efek khusus yang belum diketahui.
Ia memutuskan akan menyimpan item tersebut untuk sementara. Dalam pikirannya, ia berencana memasaknya dan memakannya nanti saat ada kesempatan. Snowman terlihat cukup puas dengan semua hadiah yang ia peroleh. Ia menilai hasil petualangan ini sudah tergolong sangat baik. Setelah semuanya selesai, Snowman tiba-tiba dipindahkan dari tempat itu. Sistem melakukan teleportasi ke lokasi lain. Ia muncul di sebuah kota bersama para pemain lain. Banyak dari mereka terlihat kebingungan dan mulai bertanya-tanya tentang tempat mereka berada. Snowman kemudian melihat notifikasi baru dari sistem. Pemberitahuan itu berkaitan dengan petualangan berikutnya serta peringkat poin para pemain. Ia memperhatikan bahwa informasi statusnya ia atur menjadi private. Sistem juga menunjukkan bahwa ia memiliki total 327.600 poin. Sistem kemudian menampilkan daftar peringkat petualang teratas. Nama Snowman muncul sebagai peringkat pertama dengan status identitas tersembunyi. Para pemain lain langsung terkejut melihat jumlah poin tersebut. Mereka merasa angka itu tidak masuk akal dibandingkan usaha yang mereka lakukan. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pemain yang berada di peringkat teratas itu. Banyak yang menduga orang tersebut pasti memahami situasi permainan ini. Snowman memilih untuk tetap diam dan tidak menarik perhatian. Ia tidak berniat mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Ia hanya menoleh ke berbagai arah sambil mengamati keadaan sekitar. Snowman mencoba memahami situasi yang sedang terjadi di kota itu. Dalam pikirannya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua bahasa yang ia dengar di sekitarnya adalah bahasa Korea. Hal itu membuatnya memikirkan kembali tentang konsep penggabungan dunia yang pernah disebut sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa peristiwa ini mungkin terjadi dalam skala yang sangat besar. Snowman kemudian menyimpulkan kemungkinan lain. Tempat ini mungkin merupakan server khusus untuk pemain Korea di World of Eternity. Tidak lama kemudian, notifikasi baru kembali muncul. Sistem mengumumkan bahwa fase istirahat akan segera dimulai. Sistem menjelaskan bahwa para pemain akan memasuki periode istirahat selama sekitar 30 hari. Waktu ini diberikan agar para petualang bisa beristirahat dan mempersiapkan petualangan berikutnya. Para pemain langsung bereaksi setelah membaca pemberitahuan tersebut. Mereka merasa heran mengapa tiba-tiba diberikan waktu istirahat selama 1 bulan. Beberapa pemain mulai memeriksa identifikasi petualang yang mereka terima. Mereka mencoba memahami bagaimana cara menggunakan benda itu. Sementara itu, Snowman berjalan menuju penjaga kota. Ia tampak ingin memastikan sesuatu mengenai tempat tersebut. Ia kemudian menunjukkan identitas petualangnya kepada penjaga itu. Sementara penjaga tersebut memeriksa identitas yang diberikan. Setelah memeriksanya, penjaga kota memperbolehkan Snowman masuk. Ia pun diizinkan melewati gerbang kota. Melihat hal itu, para pemain lain akhirnya memahami fungsi identitas tersebut. Mereka segera mengikuti langkah yang sama dan mulai memasuki kota.